Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. On the On the weekend. weekend. Hari ini tamu kita Ya. cukup istimewa karena sudah berseliweran di beberapa kali live. 2 kali. 2 kali Zoom. Lebih dah. Iya, 2 kali. 2 kali Zoom. 2 kali Zoom. Dua Yang kali pertama di Indonesia, yang kemudian dia sedang berada di Filipina. Wow, sekarang sudah kembali Kembali ke Filipina. Mabuhay. Mabuhay itu apa? Mabuk itu dadah. Enggak sih, enggak tahu gua. Mabuhay adalah kalau mabui, Mabok. mabok. Ya. Mabok juga. Apa lagi? Kobam, Kobam. mabok juga. Ada lagi? Udah. Dia ini bekerja di sebuah perusahaan internasional. Ini Yang gue nggak tahu ini sebenarnya konsultan. kerjanya apa gitu. accounting konsultan. Nanti kita tanyain ya langsung. Yang gitu-gitulah. Sebenarnya kerjaannya itu apa gitu. Ngapain ya? Iya. Ada Niken. Yang kalau diem mukanya jutek. Lo sering dibilang gitu, Ken? Sering. Sama siapa? Bahkan sama temen dekat. Waktu pertama kali kenal tuh pasti ngiranya, gue kira lu dulu orangnya jutek gitu. Pasti mayoritas semua orang yang ujungnya kenal lama, pasti ngakunya di belakang gitu. Oh, awalnya dibilang kirain jutek. Emang sih muka lo kayak gitu. Lo jadi jutek juga, Bang. Tapi emang pendiam. Pendiam. Ya nggak tahu sih, kan orang yang nilai ya. Iya, enggak maksud gue lo suka ngobrol gak sama orang yang nggak kenal? Cacis cus nggak? Iya. Cacis cus. Sebenarnya kalau lagi traveling iya. Ngobrol. Oh, Nggak tahu tuh, apalagi kalau lagi solo traveling ya. iya. Gitu, tapi kalau sehari-hari sih diem sih. Iya, biasa aja ya, diam aja. Kalau mau disuruh sini sama Rahman? Ya, pelet. Itulah Rahman kan. Lewat dia nggak perlu ngomong langsung, lewat chat bisa melet orang lewat chat. Kok bisa sampai Bisa sini kirim. gitu? Mending lu kirim santet ke Irwandi itu deh. Ferry Irwandi. Dia lagi nyari di santet kan, Iya, dapat apa? biar bisa Mending lu bisa deh minta kayaknya. paku. Iya. Awalnya gimana dia si Rahman bilang lu datang ke sini kan? Awalnya tuh waktu kayaknya gue mulai story di Filipina, terus Bang Rahman bilang nanti kalau udah balik main-main ke on the weekend. Ya waktu itu kok dia tahu Instagram lo? Kan Ya, Rahmano di mana-mana intelnya. Oke, ya. Ada delegasi yang tahu. Si Topi tipis yang tahu. Lutfi. Iya, dari dia. oh iya. Oh. Kalau dia bisa tahu? Kan IT katanya. Karena IT jadi tahu. Apa hubungannya? IT Pokari Sweat kan dia kan? Iya, IT makanya. Pokari Sweat. Pondok Indah. Iya, di Pondok Indah. Motornya apa? Motornya NMAX. NMAX. NMAX Turbo. Baru NMAX Turbo. Tapi rusak katanya ya. Iya. Dia lagi kasus. Lagi kasus, ya. Iya. Oh, dibilang gitu. Kalau itu pulang. Terus pas udah pulang lu laporan? Enggak, udah di Jakarta nih? Oh enggak. Enggak. Tiba-tiba dikabarin lagi. Waktu itu kan gue nggak iyainnya, kirain bercanda kan. Iya. Gitu. Cuma kayak gara-gara silaturahmi Iya, aja basa-basi. gitu. Iya. Terus di chat lagi sama Bang Rahman. Kapan ya? Seminggu, 2 seminggu minggu lalu. lalu. Iya. Itu terus ya udah diiyain aja karena takutnya nanti ke depannya nggak bisa gitu. Oh, Karena bisa. udah lagi ke depannya lo bakal sibuk udah lagi. ditodong juga kan. Iya. Lo bakal sibuk lagi ke depannya. Iya, takutnya nggak kepegang aja sih. Oh, emang Iya, akhir tahun soalnya. akhir tahun tuh sibuk biasanya. Tutup buku. Iya, tutup buku. Lo tau nggak dia ngomong D-nya kayak siapa? Ngomong apa? D, huruf D. Kayak Lo nggak siapa? perhatiin ya? Iya. Nggak, tapi kayak siapa dulu? Kayak Ahok. Kayak Ahok. Ahok bukannya S ya? S-nya juga, Yang D-nya juga. lebih nekennya di S. D-nya juga. D-nya gimana nih? Nah begitu. Kayak dia ya? Iya, Iya, D-nya iya, begitu. iya. D-nya begitu. Iya. Apa Ya? nyebutnya itu ya?
Bukan cadel. Bukan. Bukan cadel. Bukan. Aksen. Kayak ada orang yang S-nya tuh Pelafalannya. gitu terlalu ada yang D. Iya. Dia DH dia. Lo D-nya tuh DH. Iya ya. Oh, D-nya DH. Kayak ngomong Pak D gitu. Oh, iya. Ya sama dari Belitung kayak Ahok ya. Enggak. Lo apa? Bokap? Bokap Bali, nyokap Batak. Tapi gua nggak bisa bahasanya ya. Dua-duanya. Nggak bisa. Kecil pernah di Surabaya. Jadi kayaknya DH-nya Karena Jawa Surabaya. kali ya. Karena Jawa. Oh iya mungkin. Bisa jadi. Iya, L-nya juga beda dia. L-nya? Iya. Iya semuanya. Iya. Kalau gue D-nya doang. Lo perhatiin, Perhatiin ya, dia iya. L-nya agak beda. Ini dia rekaman ulang. Enggak, ya. Ngomong L. Ini dia rekaman Ahoknya. Iya, Tapi iya. orang tua ngomongnya gitu? Enggak? D-nya gitu enggak? Nggak tahu. Enggak kan enggak sadar mungkin. Iya. Hari-hari denger udah biasa. Orang- Lo sadar gak D-nya lain? Gue sadar gue ngomongnya emang ada yang kayak ketahan gitu dalam beberapa huruf. Yang lo tahu apa? Atau orang lain pernah ngomong temen lu? Enggak. Gue aja yang nyadar. Oh iya. D-nya yang nyadar ya, nyadar. Nah, Gue nya yang nyadar. Iya. kalau itu kayak cadel kalau nyontohin barusan kayak orang. R-nya nyadar. Itu cadel kayak orang cadel. Kalau ini nggak cadel. Bro. Cader. Tapi gue cadel. Apa? Nah, L. R itu dipaksa banget supaya gue bisa. Dulu nggak bisa. Loh, emang dari dulu nggak bisa jadi bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa. R gitu, coba. R. Nah, itu enggak. Iya. Tapi lu dulu pak- nggak bisa. Oh. Dulu nggak bisa terus dipaksain gitu. Oh. Nah bisa jadi cadelnya nggak R dong. Harusnya semua dipaksain dari dulu ya. D, dipaksa D terus. Tapi D. L-nya lain juga, L-nya dia. L-nya. L-nya. Iya, L gitu. Iya. L. Nggak lu ngomong gini dari awal tadi kalau ngomong jadi di Iya gue rasa-rasain nih. jadi jadi nyari. Emang nggak pernah ada yang negor gini, D lo lain dah gitu, enggak? enggak. Dia ntar ngomong nggak menghindari kalimat D sama L loh, dicari-cari Ya, gimana? kata-kata yang nggak ada. Karena gue emang cukup memperhatikan yang itu kayak gue sama Gilang Dirga ya, sama Gilang Dirga. Nanti ada misalnya gue sama Gilang Dirga terus dihampiri oleh seseorang yang punya keunikan ngomongnya. Ntar Gilang sama gue tuh sama memperhatikannya. Lo perhatiin deh, dia apanya yang ini gitu. Iya. Gue cukup karena Iya, gue iya. suara ya terganggu Iya. kalau misalnya ada yang nggak seini jadi cepet tahu gitu. Iya. Bukan terganggu gedek ya, bukan ya maksudnya Paham. ke notice lah Iya, cepetan. ada yang Sensitif. Sensitif. Iya gitu. Lu bisa denger suara kelelawar juga katanya ya. Frekuensi lu di situ ya, Mbak. Ultrasonik gitu bisa Iya. katanya. Lumba-lumba bisa. Ngencingnya gue bisa. Si kelelawar. Iya. Si Yama kelindes. Ya mak kucing lu. Kucing lo. Kucing lo. Kucing. Hah, Tapi kelindes? nggak kelindes gulek gitu enggak. Di depan. Ya Allah. Jadi Motor, mobil? agak geser. Mobil. Ya Allah. Jadi agak geser sedikit ininya. Ya, Kakinya sedikit lagi. Sekarang di rumah sakit. Udah di ronsen, udah ini aman semua, nggak ada yang retak. Di Cuma Ragunan, agak geser. bukan? Rumah sakit Di hewan. Pejaten. ada. Di Pejaten tuh animal apa tuh namanya tuh. Oh, ada. Di situ ya. Kok tiba-tiba jadi ngomong kucing lu? Tadi sebelum itu apa? Kelelawar. Bukan. Kencing. Ngomong kencing, gue juga inget kucing, suka kencing, gue jadi inget Yama gitu. Oh. Ya udah dah, terlalu flight of idea. Terlalu flight Ya, of ya, idea. ya, ya. Kita kembali ke Niken ini. Iya. Lo kerja di mana sekarang, Ken? Di KAP. Namanya boleh nggak usah. Apa? KAP, Kantor Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik, tapi internasional. Iya, tapi gue bukan di... Jadi KAP itu afiliasi sama kantor konsultan. Nah, gue di konsultannya. Ngasih jasa. Kan kalau kantor akuntan publik tuh identiknya sama jasa audit. Iya. Kalau consultingnya itu jasa non-auditnya. Jasa accounting, jasa pajak, perpajakan. Oh, finance. Finance, Enggak, ya. gitu. Oh. Gue nggak ngerti gue. Jadi kantor, Consulting. ada perusahaan lain yang menggunakan jasa. Kantor akuntan publik itu kan Konsultan. firma. Biasanya kan nama orang tuh gitu. Iya. Siapa Oh, iya. dan rekan Oh, iya, gitu iya, kan. iya. Nah, itu karena memang peraturannya memang biasanya yang bisa mendirikan KAP itu orang Indonesia yang punya izin gitu ya. Nah, kalau dia mau membuka jasa di luar audit tapi masih terkait, masih satu bidang finance,
itu biasanya untuk meningkatkan kredibilitas dia bekerja sama, terafiliasi sama perusahaan konsulting dari luar negeri. Nah, lo ada di konsulting luar negeri? Iya, tapi itu masih satu Iya, perusahaan. sama si audit tadi. Gitu. Cuma kalau KAP-nya fokus ke audit, gue fokusnya ke accounting. Audit itu apa? Audit accounting juga bukan? Masih satu payung, tapi beda jasa. Kalau audit itu jasa meriksa laporan keuangan, kalau accounting itu yang buat. Berarti audit setahun sekali, nggak juga? Pas udah Kalau akhir tahun. audit laporan keuangan iya setahun sekali. Diceknya? Iya, Oh. gitu. Accounting yang bikin laporannya tuh sehari-hari. Nah, lo kasih jasa accounting juga? Emang ada perusahaan yang ngitungin orang perusahaan lain gitu? Iya, gue. Iya, itu ada itu. accounting. Jadi Konsultan kalau ya? misalnya perusahaan Cingabdel gitu Iya. ya, nggak punya accounting, dia mau outsource. Nah, pakainya jasa yang Accounting. dari kantor gue. Si Oh, accounting itu. Ntar yang audit kantor lo juga? Nah, kalau berdasarkan regulasinya nggak boleh di satu kantor yang sama, jadi harus kantor lain. Yang mengaudit. Yang audit beda lagi. Masa dia yang bikin dia ngaudit juga? Meskipun orangnya beda ya, tapi kalau kita satu kantor, Iya. satu payung tetap nggak bisa sih Bisa gitu. saling ini nanti. Karena nanti ada konflik kepentingan kan. Iya. Nggak, maksud gue nih, lo tuh posisinya ada di Accounting yang bikin yang bikin. Tapi lo kerja, buat klien, buat klien. bukan Iya, accounting buat klien, perusahaan iya. gua. Kok ada perusahaan yang pakai jasa perusahaan Iya. Iya. Niken iya. untuk Tapi konsultannya? si perusahaan lo ini berafiliasi dengan perusahaan yang di Indonesia yang pakai nama-nama itu. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri kalau perusahaan mau luar ya? kayak simbiosis mutualisme gitu. Iya. Cing. Si konsultingnya ini butuh akuntan Publik. publik dari Indonesia karena izinnya. Oh. Gitu. Dia nggak, makanya dia berafiliasi. Nah, si akuntan publik berafiliasi sama perusahaan internasional supaya namanya naik. Gitu, kredibilitasnya meningkat. Oh. Tuh. Kalau si akuntan publik aja bisa nggak nyediain jasa accounting juga? Bisa? Tanpa harus berafiliasi sama si Bisa. Perusahaan luar. negeri. Bisa. Banyak juga itu. Banyak juga. Nah, perusahaan lo bisa nggak afiliasi sama beberapa akuntan publik? Nggak. Enggak. Jarang. Enggak pernah denger sih. Gue nggak yakin, tapi kayaknya nggak bisa. Jadi satu Nggak pernah denger sih. Apanya? pakai lo price water itu. Bukan. PwC. Oke, kita sebut itu aja ya berarti PwC, ya. PwC iya. Price Waterhouse Cooper. Itu kan berarti nama orang kan? Betul. Si Perusahaan luar itu Price, kan? Betul. perusahaan luar. Iya. Dia di sananya kantor akuntan publik. Di sana. Iya. Di pusatnya. Di pusatnya. Iya. Cabang pusat. Cabang pusat. Cabang pusat tuh kayak apa ya? Yujum, ya. Ujung. Karena baru dari Jogja baru inget gua ngomongin Ada Yujum. namanya tuh kali ya. Iya. Jadi di cabang pusat itu PwC, Iya. dia memberikan layanan audit juga, consulting juga. Tapi yang masuk ke sini cuma consultingnya. Karena Iya. audit dia nggak bisa. Karena bukan nggak bisa, karena dia harus berafiliasi. Nggak bisa berdiri sendiri, nggak Iya, boleh. Iya. Iya, kan kayak merek luar misalnya, sama nggak sih kalau misalnya kayak brand luar nih, kan dia PT-nya PT Indonesia. Iya kan, nggak bisa dia yang bikin PT kan? Iya nggak sih? Gitu nggak sih? Udah bisa kan, ada PMA. Makanya maksud gua kenapa nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa orang? Kayaknya ada PwC tuh gue liat banyak banget itunya. Itu apa dia? Kliennya. Oh, iya. Karena jadi kalau PwC itu bagian dari Big Four namanya. Iya. Itu kantor akuntan publik yang terbesar seluruh dunia berdasarkan Iya. nilai, gue lupa. Pokoknya besar deh, ada 4 tuh. Iya, Tadinya ada 5 gitu. Terus yang satu ini ada skandal besar internasional, makanya dia Keluar. cabut, iya. Ini Jadinya di antara tinggal 4 ini kantor lo juga satu. Salah satunya. Bukan. Gue hitungannya Big 10, 10. second tier lah. Oh. Iya.
Kalau yang Big Four itu first tier. Oke. Itu apa? Tapi tetap dipakai ya 10 Apa tuh? Siapa aja? PwC, Deloitte, Oh ya Deloitte. Ernst Young, Ernst and EY, sama KPMG. Kalau Ernst Prakarsa? Ernst. Ya. Itu yang 4 ya? Iya. Gue baru denger si Del Monte. Deloitte. Deloitte, iya. Iya. Nah, lo ada di tiara keduanya. Iya. Ya, nah, kenapa dia tidak bisa yang ada aturan apa yang sehingga dia nggak bisa Apa? Bikin sendiri. Iya, bikin sendiri Berdiri kayaknya. sendiri. Soalnya KAP itu, akuntan publik itu diregulasi di bawah Kementerian Keuangan. Jadi orang yang mau mendirikan kantor akuntan publik, dia harus pertama ikut sertifikasi dulu, ujian dulu, namanya CPA. Nah terus nanti ngajuin perizinan ke Kementerian Keuangan, ke P2PK gitu. Nah karena regulasi itu kayaknya consulting ini kan PT-nya kan, gitu. Tapi kalau ketika mereka ngaudit, yang nanda tangan laporan keuangannya itu kan perorangannya, yang kita sebut partner gitu, partner si akuntan publik ini maksudnya, dia yang tanda tangan gitu. Nah kalau si consultingnya, menurut gue ya, kalau si consultingnya nggak punya orang yang punya izin ini, ya dia nggak bakal bisa tanda tangan itu. Oh, sama ini rumah. Dia ada PT nih, terus dia punya arsitek. Arsiteknya itu harus punya izin untuk bikin. Sekarang untuk bikin kayak misalnya untuk pondasi 3 lantai itu izinnya sendiri. Mungkin PT ini bisa aja sih bikin, cuman dia nggak punya izinnya. Nanti dia akan berafiliasi sama orang yang punya izin. Iya. Ya. Cuman karena di apa namanya dibatasin sama regulasi sini aja ya. Ya. Nah lo berarti ada di perusahaan itu dan kan lo consulting nih. Berarti lo berhubungannya sama kantor lain dong? Iya. Sama kantor lain. Berapa kantor yang dipegang? Kalau gue sih per tahun ini megang 5. Elunya sendiri? Iya. 5 kantor? Iya. Banyak banget. Gue kira 1. Rata-rata segitu sih. Tapi lu di kantornya di kantor lu atau di tempat di kantor gue? Bukan di kantor mereka? Jadi mungkin kalau di kantor consulting lain ada juga yang ditempatin. Full outsource, dedicated ke klien itu. Iya, gitu. iya, benar, pernah dengar yang gitu. Kalau gue enggak gitu, tapi ada juga sih sebenarnya. Oh, jadi lu tetap di kantor lu ini. Berarti lu mengerjakan 5 pembukuan kantor? Iya. Setiap hari? Iya. Maksudnya si kantor yang klien lo ini nyetor data-datanya segala macam ke lo gitu? Buset deh. Tapi emang gila sih Bang kerjaannya akuntan publik ini. Kakak gue dulu sebelum nikah pernah di salah satu Big Four itulah. Nah. Wah, pulangnya jam 3, jam 4. Masuknya jam 2. Ntar berangkat pagi udah berangkat lagi kadang-kadang. Kadang-kadang ada yang siang. 1 triliun nggak? 10 tahun? Gue nggak tahu sih. Ya udah kan. Kayaknya enggak. Ya. Jadi emang kerjanya begitu gila nih. Pulangnya bisa. Iya tapi terus. 5. Iya begitu mungkin. Lu kayak gitu nggak? Ya kalau lagi peak season. Emang kayak gitu. kalau akunting kan setiap hari. Emang ada peak seasonnya? Kan setiap hari ada laporan. Tiap akhir bulan gitu. Jadi karena kita nggak in-house, kalau gue kerjanya per batch gitu, Bang. Jadi klien kita bakal kirim dokumen buat ya sebagai basis kita nyatet ya gitu. Itu biasanya diatur jadwalnya apa mau per setengah, ya 2 kali sebulan, jadi setengah-setengah tuh gitu. Karena biasanya kalau kita laporannya bentuknya laporan keuangan bulanan sama tahunan. Gitu. Jadi biasanya kita nyebutnya closing. Iya, biasanya nyiapin tuh dari minggu ketiga, minggu keempat sampai awal bulan pertama tuh. Nah itu peak season-nya tuh. Karena kita deadline-nya biasanya kan di awal bulan berikutnya. Ya emang nggak bisa dicicil? Bisa. Makanya itu yang nanti kliennya bakal ngirim kita
either 1 minggu sekali atau dua kali sebulan itu yang per 2 minggu gitu. Nah itu kita cicil. Oh, misalnya nih kalau pegang 5 perusahaan, berarti itu setiap bulan akan ada laporan kan paling tidak untuk 5 perusahaan itu, untuk 5 perusahaan itu. Nah, satu perusahaan kirim 2 kali dalam sebulan. Berarti ada 10 laporan yang lo kerjakan kan, untuk 1 bulan, 10 kali laporan ya kan? Oh enggak gitu. Gimana? Jadi kita ambil satu klien dulu aja ya. Okay. Misalnya klien A ini tiap minggu schedule-nya gitu. Jadi dia bakal ngirim transaksi. Oh misalnya 1 minggu itu dia bayar ke vendor, dia jualan gitu. Terus nanti dikumpulin sampai 1 bulan itu penuh. Yeah. Jadi bukan karena dia ngirimnya 1 minggu sekali jadi laporannya ada 4, enggak. Karena laporannya per bulan kan. Iya. Jadi nanti yang kita kirim cuma 1 laporan aja misalnya untuk bulan ini berarti nanti November gitu. Deadline-nya misalnya tanggal berapa, tanggal 2 gitu ya. Nah itu laporan keuangan untuk transaksi yang terjadi selama bulan Oktober gitu. Oh, jadi dia ngasih. Jadi selama Oktober ini kita nyicil nih gitu. Iya maksudnya kalau satu perusahaan ngasihnya 2 kali kan dalam sebulan berarti. 2 kali karena dia setengah bulan 2 minggu. Dia ngasihnya nih. Berarti kan ada 10 laporan setiap bulan maksud gue. Dari 5 klien. Dari 5 klien. Karena satu kliennya akan ngasih 2 kali dalam sebulan. Ya nggak sih? Enggak ya? Ngerti nggak maksudnya? Tadi gua ngerti. Ya. Tapi kayak gitu nggak? Enggak gitu. 5 tetap yang output kita 5 tetap oke. Outputnya tetap 5. Tapi kan dalam satu datangnya ke dia 2 kali kan dalam sebulan. Iya. Nah, laporan yang dikasih ke klien ke kita tuh bukan laporan, Cing. Transaksi. Iya, transaksi itu. Dokumen, iya. Struk belanjaan gitu. Itu. Kwitansi, Iya, invoice. Iya. Gitu. 2 kali dalam sebulan dia kasih. Iya. Iya kan? Misalnya sekarang ini kan minggu keempat. Ketiga. Iya. Nah, misalnya seminggu kemarin dia belum kirim tuh. Nah, itu Senin ini misalnya dia kirim. Nah, itu kita cicil, kita catat. Iya. Kita catat. Nanti akhir bulan dia kirim lagi nih sisanya kan di minggu keempat kita cicil lagi gitu. Sampai semua transaksi bulan Oktober terkumpul. Bank biasanya akhir bulan kan tuh tandanya bank statement kan. Rekening banknya. Nanti kalau itu semua udah dicatat intinya di bulan berikutnya di bulan November per deadline kita kirim laporan keuangannya. Ini loh semua transaksi yang udah dirapihin itu. Ini Oktober kemarin dicatat, gini. Iya. Berdasarkan pos-pos akuntansinya gitu. Apa 5 nggak pernah telat tuh lo? 5 bulan pasti 5 bulan. Ada sih. 5 itu. Ada sih telatnya. Telatnya lebih karena mungkin volume transaksinya tiba-tiba meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya gitu, atau kliennya ada tidak ngirim sesuai jadwal yang biasanya gitu. Itu yang harus balance itu. Iya. Nah, itu debit kredit. Iya. Kalau kayak gitu, lu cuma benar-benar masukin laporan udah terserah hasilnya mau gimana, atau lu juga memberi saran-saran kayak ini kayaknya terlalu ini deh di bulan ini. Iya, kita ngasih saran juga. Ngasih saran sebatas treatment akuntansinya. Jadi misalnya transaksi ini gitu, transaksi A gitu ya, misalnya beli mobil gitu. Nah kalau di akuntansi itu kita pakai namanya pedoman akuntansi. Apakah nantinya akan dicatat kemana nih gitu? Karena di akuntansi kan ada pos-posnya ya gitu. Misalnya mobil itu nggak serta-merta jadi aset gitu. Tergantung ya tujuannya gitu. Apakah mau dijual lagi? Apa memang mau dipakai buat kegiatan operasional? Itu ada posnya gitu. Nah kalau misalnya ada klien yang sudah minta dicatat di pos ini, tapi menurut ya analisanya tidak sesuai sama pedoman akuntansinya, ya kita kasih tahu gitu. Ini nggak bisa begini karena takutnya implikasinya
nanti pas audit gitu Iya. dipertanyakan kenapa dicatatnya di sini. Emang Apa? mobil ya, kayak mobil ya, itu emang bukan aset, bisa di tempat lain. Bisa tergantung. Misalnya apa jadi aset? Mobil yang akan jadi aset kalau dia diapain atau Peralatan. jadi apa lagi? Aset itu kan akun besarnya ya, Ya. gitu. Aset itu bisa dipecah lagi, bisa jadi aset tetap, bisa jadi persediaan gitu. Aset so ada nggak di PPI? Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Iya. Terus bisa juga jadi beban gitu. Masuknya ke jadi laporan keuangan. Liability itu. Iya. Beban itu liability. Liabilitas, iya. Bukan. Bukan ya? Bukan lagi ya. Pantesan gua kagak Mungkin. bisa ya. Iya. Ini bukannya liability ya, bukan ya? Bukan. Apa? Beban itu salah satu akun dari laporan keuangan yang namanya Alhamdulillah. laporan laba rugi. Dia ada di situ. Kalau liabilitas tuh yang sisi hutang gitu, kalau mungkin pernah dengar. Tapi beban nggak di liabilitas, yang jelas itu. Menjadi beban tuh maksudnya? Misalnya ini mobil nih. Saat dia menjadi beban saat apa? Misalnya menurut perusahaannya nilainya kecil gitu. Jadi ada ketika aset itu ketika satu barang ini, mobil ini mau jadi aset, misalnya untuk kegiatan operasional nih Cing ya, kita nggak ngomongin yang persediaan dulu. Misalnya perusahaannya punya peraturan, oke, untuk kalau nilai mobilnya di bawah 500 juta gitu, terus penggunaannya cepat, misalnya dipakai buat Antar jemput. Iya, yang Ya. frekuensi pemakaiannya Ini. cepat. Kurir, Jadi kurir. mungkin Pakai buat kurir. dalam 1 tahun udah harus ganti lagi Ya. gitu. Nggak, menurut dia itu bisa dibebankan aja, jangan ditaruh di aset karena kegunaannya, jangka gunanya sama nilai asetnya sendiri itu terlalu kecil untuk dikapitalisasi. Karena dia bukan aset, karena dipakai mulu gitu kali. Kalau misalnya ada mobil lain nih, misalnya mobil lain yang jangka waktunya bisa digunain selama 5 tahun. Nah, berarti secara akuntansi itu kita harus kapitalisasi namanya. Kita harus taruh dia di aset. Gitu. Itu Karena bisa lebih lama dipakainya gitu. karena kalau aset itu definisinya adalah barang berwujud yang bisa digunakan lebih dari 1 tahun lah gitu. Nah itu ada pedomannya aja pokoknya. Kita tahu itu dari Berarti bisa mana. nyaranin misalnya, kalau gini mendingan mobil nggak usah beli, nyewa aja misalkan. Iya, Bisa iya, kayak gitu. Kan bisa. sekarang perusahaan banyaknya nyewa kan mobil, Iya, nggak iya, beli. Iya. Oh, Tapi jadi bisa kalau akuntansi itu nggak menyarankan itu. nyatetnya jujur agak kompleks sih, karena baru ada aturan baru per 2020 kemarin. Ngapain? Mengenai mobil. Iya, jadi untuk sewa kan tadinya bisa langsung ke beban. Tapi sekarang karena aturannya diganti, dia harus muncul juga tuh Di di aset. iya, ada di aset, namanya aset sewa sama di liabilitas. Aset sewa nilainya seberapa? Seharga mobil? Bukan, nilai kontrak sewanya Oh. gitu. Oh, nilai misalnya per bulan 60 juta. Per tahun. Karena setahun 5 juta, sebulan 5 juta, 60 juta. Berarti di laporan aset mobil 60 juta. Iya. Nanti di bagian yang bayar mobil 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta gitu sampai habis. Jadi balance di ujung-ujungnya. Iya. Supaya apa ya? Supaya transaksi bisnisnya tuh kepeta aja sih, Cing. Jadi Kan tapi aja kan kalau dimasukin itu aset, karena kita nyewa ya, tapi kalau dimasukin itu aset, ujung-ujungnya jadi nol kan? karena kan kita ada manfaat yang kita Oh, dapat. iya. Oke, iya. Nggak harus serta-merta dapatnya bentuknya uang. Kalau misalnya tidak dimasukin di aset, dia hanya pengeluaran aja. Iya. Jadi 60 juta. Iya, padahal kita dapat Padahal dapat manfaatnya. Manfaatnya Iya, itu iya. Oh. bagi akuntansi itu dicatatnya di aset gitu. Oh. Tapi karena kita nyewa, kita berhutang sama si
lesor. Iya. Kita harus bayar per bulan itu kan, makanya ada di liabilitas utangnya. Oh. Ada akuntansi itu nyatetnya kan ada dua sisi, ada debit, ada kredit tuh. Iya. Nah, asetnya di debit, liabilitasnya di kredit. Oh. Jadi aset bisa turun lama-lama per Iya, bulan. Per iya. bulannya tuh turun. Iya, kan 60 jutanya dipakai kan, Cing? Iya. Misalnya Iya, kontraknya 1 tahun, berarti Di kita bulan- kurangin tiap bulan. Bulan keduanya tinggal 55 gitu. Mm-mm. Kayak dulu aja waktu... Cuman masalah dicatat sama nggak dicatat ya. Iya. Terus bisa jadi beda kalau yang dicatat nggak dicatat sebagai aset, dia ngeluarin duit terus tuh 60 juta. Tapi begitu dicatat sebagai aset kok jadi 0. Gimana tuh ininya? Pedomannya Eh? ada hitungannya lah, Cing. Iya, maksudnya Nggak tidak sesederhana itu sih memang, tapi Iya. logikanya kan kalau tadinya nih sebelum ada aturan nggak dicatat nih sebagai aset, artinya lo nyewa mobil Liabilitas aja. ngeluarin duit aja gitu. Tapi kalau itu jadi kayak nggak dapet apa-apa kan? Hah? Kayak ngeluarin duit Kalau doang. ngeluarin gitu. duit doang, Kayak nggak dapet apa-apa. kayak kita. iya. Tapi begitu dicatat, lo sebenarnya Dapat manfaat dari mobil itu. iya yang lo keluarin 0, tapi lo dapat mobil setahun, gitu nggak sih? Enggak ya? dapat manfaat make mobilnya. Iya, nggak dapat mobil. Mobilnya Kan nggak nyewa. dapat. Iya. Dapat iya kegunaan dari mobilnya. Iya benar. Mobilnya bisa kita pakai, tapi Iya. bukan dimiliki gitu. Oh. Iya. Nah itu hampir semua yang nyewa-nyewa sekarang dianggap gitu. Iya, karena beberapa perusahaan itu make celah itu, Cing. Untuk? Dulunya untuk bikin Laporan rugi. iya, untuk untuk kepentingan Oh iya tertentu benar lah, bisa gitu. jadi rugi. Terus? Dihitungnya kalau Misalnya- tidak dihitung aset. Iya, kalau rugi itu biasanya kecenderungan untuk tidak bayar pajak. Pajak. Oh. Menghindari ya pajak yang besar. Oh iya benar. Kalau tidak dicantumkan di aset, kayak semakin banyak outsourcing misalnya. Itu sekarang outsourcing OB sama satpam. Ya itu juga Itu sekarang dimasukin aset juga. kalau bentuknya sumber daya manusia, kita sejauh ini belum bisa masukin manfaatnya sebagai aset sih, Cing. Oh. Gitu, laporan keuangannya lebih ke pembayaran gajinya tuh yang Oh. kita rekam di laporan keuangan. Gitu, masuknya ke payroll juga. Oh. Tapi mungkin kalau payroll, kenapa orang-orang lebih pilih outsourcing? Karena kan kalau Perusahaan ya, mempekerjakan, perusahaan. ya ini ngomong dari sisi klien ya. Iya. Kalau misalnya mempekerjakan pegawai tetap itu kan banyak tunjangannya tuh, Cing. Benefitnya ya. Iya, kita harus ngasih dia asuransi, kita harus daftarin dia BPJS gitu. Sementara kalau outsourcing, kita bayar sekali putus aja udah. Iya. Gitu, dan itu mungkin menurut perusahaan lebih hemat, lebih ya cost-nya lebih, cost benefitnya lebih menguntungkan daripada dia pakai Hire pegawai langsung, tetap. iya. Tapi si outsourcingnya harusnya juga ngasih Iya, itu jadi bebannya si outsourcernya ya. Mm-mm. Iya. Ya, jadi ini ya ribet ya. Maksudnya hitung keuangan Nah, apa namanya? Dulu aja waktu SMA nih, belajar SMA. Iya, belajar akuntansi itu ya kita cuma dikit ininya. Apa namanya? Kolomnya kan cuma dikit kolom-kolom. gitu. Paling cuma peralatan kantor, perlengkapan kantor, debit kredit yang gitu-gitu udah pusing. Ini lebih lagi banyak, ada macam-macam lagi kolom-kolomnya ya. Ada nggak yang karena salah ngitung akhirnya jadi beda, bisa harusnya perusahaan ini rugi kelihatannya untung atau kelihatannya untung sebenarnya rugi. Nah, kalau di akuntansi itu jenis kesalahan ada 2, Cing. Yang disengaja sama yang nggak disengaja. Nah, dua-duanya bisa menghasilkan kesalahan, Iya. gitu. Tapi nanti kesalahan yang disengaja itu yang implikasinya berat ke perusahaannya. Karena berarti ada unsur kenapa dia sengaja ngelakuin itu, gitu kan. Apa dia mau ngehindarin pajak, apa dia mau bikin ke stakeholder kan nggak cuma pemerintah ya, pajak kan pemerintah, ke investornya. Iya. Itu dia mau lihat, oh ini sales kita, profit kita besar gitu. Biasanya buat menunjukkan bahwa perusahaannya bagus lah, intinya gitu sih. Cik. Tapi sebenarnya kondisi keuangannya bobrok. Bisa jadi, karena kan direkayasa.
Kan banyak perusahaan di Iya. Indonesia Yang ternyata utangnya banyak banget tiba-tiba. Ini yang baru nih, Nah, Sritex. ya. Sritex, Pilot Pilot, 24 triliun utangnya. Nah itu kenapa bisa begitu kalau secara akuntansi? Kembali lagi karena supporting dokumennya, basis yang kita akuntan pakai untuk mencatat itu bisa jadi direkayasa atau bisa jadi pelakunya akuntannya. Akuntannya disuruh untuk udah nggak usah dicatat gitu, atau catat sebagai taruh di akun lain gitu, bikin seolah-olah laporan keuangannya nggak ada hutang besar itu gitu. Itu bisa sih. Itu untuk mengelabui investor, pajak segala macam. Kalau kasus Sritex kemarin kan memang karena penjualan turun. Iya, Penjualannya turun. Pembelian fiktif itu ya, kalau gue nggak salah. Pembelian fiktif maksudnya? Jadi supporting dokumennya dibuat-buat, padahal transaksinya nggak ada. Maksudnya itu untuk apa? Keuntungan si ini ya, si pegawainya sendiri atau? Iya. Itu juga bisa manajemennya ngambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, tapi dia merekayasa transaksi seolah-olah itu transaksi perusahaan. Gitu. Nah, baru ketahuan pas diperiksa laporan keuangannya. Audit itu. Dicari, ada dokumennya tapi barangnya nggak ada. Gitu. Pembelian bohong-bohong. Pas stok opnam. Iya. Itu Tulisannya beli ini kok nggak ada. mana nih ininya gitu? Iya. Laporan yang dibikin tiap bulan itu ada yang ngecekin lagi nggak atau nunggu audit? Kalau gimana taunya yang lu kasih itu bener gitu misalnya? Kalau di perusahaan gue sih, kita tim ada yang input, ada yang nge-review sebelum dikirim ke klien. Iya. Nah, biasanya yang nge-review ada di atas gue, manajer yang in charge sama kliennya. Dan kita juga di training kan, makanya yang di hire ya backgroundnya harus accounting, yang belajar accounting, atau yang memang ambil ujian CPA tadi juga gitu, supaya ya qualified lah secara kompetensi memadai gitu. Lo ada CPA, certified. Apa ininya? Apa? Syarat-syaratnya menjadi CPA? CPA syaratnya ada di harus S2, harus ini enggak? Enggak, tapi minimal lulusan S1 akuntansi, terus udah punya pengalaman kerja di bidang akuntansi gitu berapa tahun, terus mengikuti ujian tertulis. Baru itu kayak notaris berarti ya? Untuk bikin kantor notaris. Bagian profesi juga. Iya. Notaris. Ini bagian keuangannya aja. Nah, kalau yang ini, kalau menyusun APBN segala macam itu akuntan ya? Itu bagian penganggaran. Tapi dari masih bagian keuangan, tapi bukan akuntansi. Bukan akuntansi. Itu terpisah. Itu terpisah lagi. Lo kasih jasa itu juga ada juga? Kalau di perusahaan gue enggak. Tapi ada itu tuh. Ada perusahaan yang yang memberikan jasa penyusunan anggaran. Jadi mungkin aja juga kementerian-kementerian kita pakai konsultan itu untuk menyusun anggaran, termasuk. Enggak sih kayaknya. Enggak. Karena kan itu rahasia ya. Dong, ketahuan sama perusahaan swasta. Apanya? Anggaran negara. Enggak. Kan udah dibuka anggaran kita semua. Tapi DKI. dalam penyusunan kan. Pas udah jadi dibukanya kan? Iya. Penyusunannya kali Bang. Penyusunannya. Dalam ngebuatnya kan kayaknya rahasia ya gitu. Maksudnya kan dalam prosesnya misalnya milih vendor harus negosiasi kan, itu harus bikin apa namanya, kalau yang lelang. Harus lelang ya. Tender kan. Nggak, maksud gue tuh dulu pernah ada omongan kenapa kita jadi dulu sering surplus, karena utang itu dianggap pendapatan. Utang luar negeri dulu tuh di APBN kita dimasukin ke dalam pendapatan. Jadi kita sering surplus. Gitu, bukan dimasukin ke dalam beban hutang. Nah, itu kok bisa sih pinjaman dimasukin ke pendapatan? Ada juga di perusahaan? Ada, tapi itu berarti menyalahi kaidah akuntansinya, Cing. Gitu. Sempat ada kasus
Garuda ya. Iya, iya. Beritanya udah ada sih. Eh, Yaitu dia mengakui hutangnya sebagai kontrak nilai kontrak tuh sebagai pendapatan. Padahal baru nilainya aja gitu kan. Iya. Belum ada transaksi. belum ada transaksinya. jual beli gitu. Oh. Nah, itu kan berarti karena kan pakai pedoman kan, Cing, yang tadi dibilang apakah barang ini mau ditaruh kemana tuh kita harus ikutin terusnya gitu. Tapi kesalahan-kesalahan itu kalau disengaja karena dia main di celahnya itu, gray areanya itu gitu. Banyak sekarang grey divorce ada sekarang. Istilah grey divorce. Apa itu? Orang-orang yang bercerai di usia-usia tua. Gue baru denger dari istri gue. Jadi apa? Kalau bercerai di usia tua? Maksud namanya itu grey divorce. Divorce itu pada saat udah pada ubanan lo kenapa baru cerai gitu. Ada nama fenomenanya. Tapi divorce beneran kan? Iya. Oh, keren grey-nya abu-abu. Abu-abu. Beneran nggak nih cerainya? Cerai apa enggak? Bukan. Iya. Tapi karena udah pada ubanan. Iya, udah pada ubanan. Kenapa nggak dari dulu aja gitu? Orang baru ngerasa pengen cerainya. Makanya gue bilang juga gitu. Mungkin karena udah nggak ada pikiran kali ya, nggak ada harus dipertahankan lagi. Iya. Anaknya udah oke. Atau kalau muda mungkin ada malu atau sama keluarga. Mungkin ya. Iya kali. Ini di luar dari akuntansi ya. Mungkin akuntansinya juga dicatat juga nih kalau divorce ah. Gono gini. Iya, gono gininya. Iya. Iya. Tapi dia lo sampai ke Filipina ngapain? Dari perusahaan tempat gue bekerja itu ada kayak career development program. Itu bagian dari itu aja sih, Cing. Tempat lo bekerja adalah? Konsultan tadi yang ada perusahaan luar. Oh, yang perusahaan luar. Oh. Iya, perusahaan internasional. Iya, bukan yang nama orang. Iya, yang bukan nama orang. Bukan nama orang. Oke, jadi nama lo orang tuh Yujum nama orang. Iya. Iya, benar. Coba Pak Marto, pusat. Soto Pak Marto nama orang. Atau Bami? Hah? Bami Kadi, Bami. Pak Gino. Pak Gino ya. Yang mana ya? Gito ya, Pak Gito. Jogja. Iya. Gitu. Pokoknya lo bukan di nama orang ini. Iya. Waktu lo yang di Jakarta, lo mengerjakan 5 kan? 5 perusahaan. Begitu lo pergi ke sana, ke mana tuh? Filipina. Ke Manila ya. Lo ngerjain apa? Klien di sana. Di sana? Untuk belajar apa ada yang beda gitu. Maksudnya dalam kenapa harus di pengerjaan. sana? Maksud gue kenapa harus lo ke sana, kan di sini bisa. Ngerjain klien sana gitu. Kan bisa, karena lo kan cuma nerima laporan aja kan? Kenapa harus ke Manilanya lo ke sana? Satu, karena klien kita juga kebanyakan campur sih, Cing. Bang, nggak cuma dari orang Indonesia aja gitu. Jadi karena perusahaannya multinasional, jadi sebagai peningkatan kompetensi karyawannya dikirim ke sana untuk belajar gitu. Belajar nggak cuma akuntansinya aja, belajar budayanya gitu. Jadi misalnya kalau buat gue pribadi sih, misalnya punya klien nantinya orang Filipina gitu ya. Jadi komunikasinya lebih baik karena kita ngerti budayanya seperti apa gitu. Atau mungkin nanti dia pusatnya kantornya ada di Filipina gitu, tapi punya cabang di Indonesia. Kan itu pelaporannya akan ada perbedaan penerapan akuntansi itu, ada yang di Filipina sama yang di Indo. Nanti kita juga mungkin harus ngerti lah sedikit gitu setidaknya. Gaya komunikasinya kayak gimana paling nggak gitu ya? Iya, terus laporan keuangannya kayak apa gitu. Emang beda kalau laporan juga ada ininya, ada bedanya, nggak standar internasional? Standar internasional sih, tapi kan mata uangnya beda. Jadi yang perbedaan kayak gitu mempengaruhi gimana cara mereka nyatet juga sih, Cing. Gitu. Nah kalau yang selama ini yang di Jakarta 5 perusahaan itu, lo ketemu nggak sama orangnya? Ketemu. Ketemu sama 5 perusahaan ini? Ya, waktu pertama kali mereka bikin engagement sama perusahaan gue, iya. Gitu. Terus nanti misalnya ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan, kliennya minta gitu, nanti kita ketemu. Nggak secara rutin sih, gitu, tapi pernah. Gue pikir lo cuma terima data, kerjain. Harus tahu juga kali orangnya. Iya. Kan dikomunikasikan juga, Cing. Iya. Jadi biasanya kalau udah ketemu
secara langsung gitu. Kadang komunikasinya jadi lebih Ya, fleksibel, ya. nggak kaku gitu. Oh iya. Makanya gue suka bingung karena kesalahan akunting ini perusahaan jadi merugi. Maksudnya itu harusnya udah terdeteksi dari awal Harusnya. sebelum sebelum diaudit Iya, karena perusahaan harusnya melakukan audit internal juga. dari yang laporan bulanan itu. ya, ya. Orang ada tim internal yang ngecek secara berkala apakah Iya, iya. yang laporan keuangan yang udah dibuat betul apa enggak gitu. Enggak cuma laporan keuangannya aja, sistemnya sampai dokumen itu bisa keluar gitu, basis dokumen untuk nyatet transaksinya gitu, proses procurement-nya udah sesuai sama SOP-nya apa belum gitu. Ribet ternyata emang ya. Ya, Udah gitu dia ngurusin orang lain, perusahaan orang lain. Dan lima Berarti 5 itu nggak semua perusahaan Indonesia, ada perusahaan luar juga? Perusahaannya multinasional juga. Oh ya, tapi ya di base di Indo. sini. Oh iya. Oh berarti udah Berarti waktu ke Filipina ninggalin yang 5 itu dong, ngerjain Iya. yang di sini. Iya. Oh. di sana berapa banyak? 3. Tetap banyak. Iya, tetap banyak ya. Tapi belajar lagi berarti ya? Belajar lagi. Iya, jadinya Emang belajar ada lagi. bang bedanya apa kalau di Filipina? Perpajakannya. Oh iya, pajak-pajaknya benar. Hitungan pajaknya Perpajakannya. beda kali. Emang kalau lo dikasih nih, ntar yang ngitungin pajak lo juga? Kalau di Indo, gue sih enggak ya. Cing, kita ada tim terpisah. Tapi kalau di Filipina digabung. Oh harus ngurusin misalnya gue pembelian nih, segini lo hitungin pajak Iya, PPN-nya verifikasi, berapa, Iya. gitu. Pajak tarif yang bener yang mana, Mana? gitu. Ih, susah lo harus pelajarin pajaknya Filipina Jujur, dulu dong. Makanya untungnya bareng tim kan. Gitu. Tim orang sana. Mm-mm. Oh. Gedean mana sama kita pajaknya dia? Hmm, PPN deh, PPN. PPN mereka 11% juga. Oh sama. Mm-mm. PPH pakai progresif? PPH progres. Kalau PPH untuk gaji kurang tahu. Soalnya payroll Nggak ada ngurusin. tim, Ada orang iya, lagi. ada Ngurusin, orang iya, lain yang iya, ngitungin iya. lagi. Banyak ya Lang, maksud gue. Banyak perusahaan ribet. Dalam satu perusahaan nih, masalah gaji ada yang megang sendiri. Iya. Dia pakai konsultan sendiri. Kan waktu dulu siapa tamu di sini yang cowok yang ngomongin finance? Arif. Arif siapa? Makanya siapa? Yang ngomongin finance dulu ya, kita akhirnya tahu kenapa kalau talent turun sebulan udah di finance tuh diapain sih uang udah di finance. Ada kita nanya-nanya ya. Iya, yang dia yang punya ituan Perusahaan ekspor bukan. forwarding. Itu benar. Oh iya, freight forwarding. Iya, freight forwarding. Ya kan kita pernah nanya soal Iya. finance juga kan? Iya. Karena untuk balance apa namanya? Itunya nggak bisa langsung ngeluarin duit. Kenapa kita baru dikeluarin duitnya nanti? Nanti, Ya, iya, 30 iya. hari kerja gitu-gitunya tuh. Itu kenapa sih harus ada jadwal pembayaran segala macam? Kenapa enggak? Biar balance itunya kan, ngeluarin uangnya kan? Iya, betul. kan? Takutnya nanti salah hitung, Cing, salah nerapin pajak gitu. Tapi udah keburu dibayar kan. Misalnya yang harusnya dikasih ke Cing Abdel 1 juta gitu ya. Tapi ternyata yang dikirim 1.500.000 gitu. Ternyata salah motong pajak gitu. Yang 500.000-nya kan berarti harus ditalangin sama perusahaan. Rugi gitu. Ribet. Sensitifnya karena melibatkan uang sih, Cing. Iya sih. Enggak, maksud gue ini orang nih, Dan regulasi. ya ini kayak gini nih, ini kantor nih kita udah tahu dia kaya. Ya kan kita tahu ya kantor-kantor itu kaya, tapi bayarnya tuh tidak sesuai dengan kontrak yang terjadi. Misalnya kontrak 30 hari setelah pekerjaan selesai. Akan turun duit. Akan turun Iya. uang. Kayaknya lo punya di duit segitu gitu. Kenapa nggak langsung? Kenapa lo nggak langsung bayarin? Kenapa akhirnya dia molor dari janjinya dia? Bahkan 30 hari itu molor. Oh iya, dari 30 hari itu molor. Bisa 90 hari, Iya, iya. belum di ini. Padahal uangnya nggak gede juga. Maksudnya kenapa nggak itu yang diprioritaskan misalnya? Itu apa pertimbangannya? Kalau payment itu biasanya kan gelondongan, Cing, di prosesnya di bank. Nah, biasanya mungkin nunggu yang lain Uang kumpul masuk? enggak, tagihan yang lain. Jadi Oh, dirap biar supaya bayarnya dirapel. sekalian. Iya, Iya. gitu. Iya, maksudnya itu tuh biar seimbang juga pengeluaran sama pemasukan dia. Itu Ngitungnya. juga misalnya Iya. Emang bisa nggak seimbang? bukan
misalnya pengeluaran bulan itu ditarget maksimal segini. Iya, itu gitu. tuh. Yang waktu itu Terus dijelasin juga ternyata bener. udah lebih gitu. Ya udah yang sisanya akan dilempar Nanti ke bulan depan. Ke bulan depan. Kayak misalnya supaya dia udah biayanya nggak iya, misalnya selain bayar naik turun. orang kan dia misalnya ada bayar barang, bayar apa, udah banyak kan nih bulan ini gitu. Atau ya kemungkinan terburuknya manajemennya kurang baik berarti. Maksudnya? Dalam pengelolaan tagihan. Tagihannya, Cash flow. cash flow-nya. Nah itulah orang-orang yang di finance, yang di akunting mungkin ya, karena itu ngeliatnya angka. Iya. Jadi dia nggak tahu bahwa di angka itu ada orang yang nungguin. Iya. Dia orang yang nungguin punya anak gitu. Wah, ribet lagi. Ya emang sulit kalau dipikirin Anaknya gitu harus ya. beli seragam Iya, baru. Iya, ya kayak Di gitu. sekolah udah dicengin. Nah, Kuning, kok seragam lu seragamnya kuning sih. Iya. Kayak bapak lu kayak di TV terus dah gitu. Misalnya, iya. Iya, tapi kita si bagian keuangan nggak pernah merasakan itu karena yang dikirim adalah angka. Iya, benar sih. Dia kan nggak tahu juga ini buat apa, ini honor aja gitu. Betul. Iya. Iya, Karena tuh ngaruh ke semua, misalnya dari talent koordinator. iya. Lupa minta tanda tangan kita. Nah, itu kan udah bener. lama. Lupa Iya, dari iya, dia. itu betul. Dia kan Iya. ngumpulin Atau- kontrak nih. Kontraknya. Tagihannya nyelip di Nah, mana? benar. gitu. Iya. Kontrak dari kontrak misalnya udah kumpul nih semua talent kan dia ngasih ke finance ya. Finance. Iya. Itu tuh yang udah paling aman tuh. Jadi kalau kita tanya, gimana Mas? Udah di finance. Itu tuh paling. Dia udah nggak bisa kita nggak bisa nyecer dia lagi orang dia nggak tahu. Finance-nya mana? Nggak bakal. Nggak tahu. Nggak bakal dikasih itu nomor finance. Iya, benar. Karena mungkin aja dia pakai konsultan. Mungkin Bisa mungkin jadi. nggak? Bisa jadi nggak? Bisa jadi ya? Bisa jadi lah. Jadi misalnya udah datang finance kontrak nih setumpuk Iya. nih. Sama ini satu-satu kan? Oh si ini 30 hari lagi gitu. Iya. Mungkin Ker- enggak gitu. Iya. Iya, ini 90 hari lagi gitu. Nanti kan yang dari itu bagian pencatatan. Nah, untuk keperluan pemisahan untuk menghindari adanya kecurangan atau penipuan atau ya Iya. ngambil uang dan segala macamnya, mengamankan si asetnya itu sendiri. Itu yang bagian nyatet sama yang bagian bayar bisa dipisah, orangnya bisa beda lagi tuh. Oh, jadi cuma nginput aja nih. Habis nginput, iya. Udah verif nih, berarti udah masuk ke Oke, sistem. udah masuk semua kontrak ini udah saya pindahin. Instruksi Ini pembayarannya dari mungkin dia. tim orang lain. Terus orang lain. Udah gitu ada batasan lagi. Bulan ini bayar harus gini aja ya. Kalau enggak, ya udah di. bulan depan. Bulan Iya, di mana gampang. Oh ya ini berarti tinggal bulan depan Iya, gitu. nanti aja deh. Nanti aja deh. Iya, gini dulu deh duluan. Taunya sih ada tagihan Dion. Punya anak. Hah? Ikut kuis. Hah? Dion. Gue baru ada loh bang, yang Apa? tiba-tiba masuk ke rekening gue. Gue bingung kan, ini apaan ya? Apaan? Terus gue tanya si manajer gue kan, terus dihitung itu hampir nggak setahun sih, kayaknya 6 bulan lebih deh pokoknya. Kan lama banget. Udah lupa lagi ya. TV. pasti ya. TV. Tapi karena TV gue pas tempat lihat kan ada yang transfer kan ada namanya PT apa kan? Ah. PT nama TV ini kayaknya gue baru sekali di situ dan udah lama gitu. Pas gue cek bener yang itu udah lama banget. udah 3 huruf. Banyak 3 huruf dong. TV 3 huruf banyak, jangan bikin orang Nama ini. PT-nya juga ini. Tapi tempat TV-TV yang acara gue mah bagus-bagus lah. Wes. Udah gitu, kenapa sih ya dia nggak mau ngasih tahu Maksudnya? si Telco. TV itu, Nggak mau ngasih ini tahu. udah ditransfer ya. Oh iya. Oh, Paling kalau- enggak nih kayak lo nih. Iya. Kenapa dia malu juga sih, udah lama juga. Iya. Ditransfer ya, transfer apaan mas gitu. Kok tiba-tiba transfer saya di Lama banget lo gitu ya. Iya, dia bener. Iya. Emang kalau gitu nggak ada kewajiban ngelapor ya? Nggak tahu juga sih ya. Selama di SOP-nya Nggak ada. nggak ada ya. Itu mah gimana telkonya aja. Telkonnya bener. Karena telkonya kan harus udah belum mas? Oh bentar saya tanya finance dulu. Dia tanya finance lagi. Kan bukan dia yang transfer. Tapi di tempat yang gue ya, yang Iya. TV yang bagus banget ini, Iya. kalau Kalau gue, bagus harus disebut nggak apa-apa bang. iya, MTech. Iya benar. MTech. Sejauh ini Kompas juga masih aman. Iya, MTech. Metro juga aman. Iya, iya. Metro TV aman. Dia tuh sampai tahu nanti bulan tanggal segini akan ditransfernya. Dan Bener. itu paling lama. Maksudnya? Mungkin aja dia lebih maju 2 Oh, itu hari. maksimal segitu, Maksimal paling kan. lambat. Iya. Iya. Jadi kita yang syutingan hari ini, syutingan tanggal segini kira-kira kapan ya Telco, gue bilang gitu. Iya.
Oh dikasih, ntar ya gue tanya dulu ya. Lu gini. Enggak, gue ke Ocit deh. Cit, tanyain Cit, gitu. Kayaknya diketik gitu. Enggak kayak gini. Cit, tanyain yang ini kapan keluarnya gitu. Iya. Oke, Cing. Ocit nanya tuh ke sini. Saya tar di forward tuh. Iya. Jawaban dari Sana, Telco. keluar tanggal segini, syuting yang bulan ini keluar tanggal segini, gitu. Iya. Ya berarti harusnya bisa kayak gitu. Harusnya kan? bisa. Gitu. Karena kadang yang kita butuhkan tuh hanya kepastiannya kapan, Iya. ya nggak sih? Iya. Pengen Benar, tahu kapannya persis. aja. Iya. Iya, kalau misalnya agak lama nih, tapi pasti Iya. tanggal segini kita mesti lebih tenang. Oke, tanggal segini pasti ada. Karena kalau ada mereka juga kadang-kadang Karena nggak bales. karena kalau di kontrak memang udah ada. Iya. Paling lambat selambat-lambatnya. 30. Ada yang kontrak secepat-cepatnya. Berarti bisa. Ada lah. Berarti lambat-lambatnya bisa ada Iya, dong. ada. Ada secepat-cepatnya ada lah. Suka bahaya itu kalau kita nggak Bahasa-bahasa Nggak teliti. bahasanya. Iya, iya. 1 tahun. Hah? Enggak, secepat-cepatnya 2 minggu setelah produksi. Iya. Tapi dia mau bayar 2 tahun juga dia nggak ngelanggar Iya, kontrak. kan secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya. Itu seorang hukum tuh yang baca Iya. kontrak tuh. Iya. Iya. Paham. Iya. Perbahasa-bahasaan. Lama nih, kita syuting dulu kan. Kontraknya belum. Ntar giliran ditanya mau kontraknya belum legal. Masih di liga. Masih di liga. Belum ditandatanganin. Dulu nanti balik lagi ke Iya. Telco, ke Selip. Pernah tuh udah lama, aduh Selip tanda tangan lagi. Lama lagi. Jangan-jangan salah satunya juga dipegang oleh Niken mungkin. Kan dia ngurusin payroll. Enggak. Bukan Enggak, payroll. Bukan payroll. Bukan payroll ya, dia cuma Emang itu urusan- payroll? Hitungannya Enggak ya? tetap Enggak, dong. itu Tetep ya? Procurement ya. Iya, maksudnya kan jasa talent kan? Iya. Iya. Sih, Enggak bukan dong. payroll sih. Tapi Enggak, tapi lu dong? Enggak ya? Enggak. Ngaku ada nama Kokomben nggak? Kokomben coba cari. Yang kemarin ya. Ini bukan payroll gitu ya, bukan gaji itu. Enggak, bukan Enggak, gaji. enggak. Kalau gaji kan yang tercatat sebagai pegawai. Oke. Oh iya, kalau ini kan Kerjasama nih. apa? Iya, Hitungannya kerjasama. kerjasama kita. Oh iya benar kerja. Karena kita perjanjian kerjasama. Bukan pegawai. Bukan. Pihak pertama, pihak kedua. Itu Kerjasama. mempunyai hak dan kewajiban yang setara harusnya kerjasama. Cuman rata-rata enggak. Nah, Talentnya di Wah. Kalau gue sih MTek enggak ya, bagus banget. tapi setuju saya. Hah? Setuju waktu Suca aman. Iya, Karena makanya. gue yang ada kerja sama panjang kan pas Suca. Iya, iya. Sering sama MTek. Iya, iya. Aman-aman aja benar. Dan TV-TV lain yang sedang bekerja sama gue juga bagus-bagus masih sekarang. Iya. Iya, iya. Ada. Kompas juga 2 minggu kalau Kompas malah. Kompas mantep Kompas. Kompas tuh 2 minggu malah. Kompas mantap. Metro juga. Metro tercepat yang pernah gua. Ih, semuanya bagus. Kalau zaman gua 2 hari. Iya enggak kalau Metro paling cepet bang. Hah? Dia cepet banget. Iya, iya, iya. Biasanya seminggu ya atau 2 minggu. Tiba-tiba 3 hari udah. 3 hari udah. Gua sampai ini kecepatan mas, saya nggak Iya, mau. gue juga, iya. Saya kaget ini, Iya. seorang bilangnya 2 minggu. Gitu, jadi ngerusak cash flow saya. Saya bilang Iya, jadi ngerusak cash flow kecepatan gua. ya. Lu masukin Doang yang kemana punya cash nih? flow. Iya. Mau masukin kemana ini Iya. uang ini? Liability atau Dah. aset? Pusing ya ngomong ini ya? Apa? Lu merasa pusing nggak? Atau karena lu tiap hari biasa aja? Tetap merasa pusing? Kan, nah kalau sistem di dalamnya baik, klien Si itu perusahaannya, heeh, hah? transaksinya biasanya tiap bulan akan sama aja. Jadi Gitu. ya Mungkin udah. nih. mungkin akan ada 1-2 yang transaksi baru gitu. Nah, ribetnya mungkin baru itu. Karena kan nentuin lagi. Masuknya gitu. kemana? Ke kolom Mm-mm, mana? mm-mm. Oh. Karena kalau transaksinya sama tiap bulan, baiknya sih treatmentnya semua sama ya gitu. Iya. Jadi ya tiap bulan akan rutinitasnya sama. Sama, iya. Kalau dia nggak ada transaksi yang Mm-mm. aneh-aneh, bukan aneh, yang beda banget gitu ya. Iya. Ya berarti ya udah gitu. Maksudnya mau ya walaupun 5 perusahaan tapi kan ya udah gitu lagi, Iya, gitu lagi, iya. gitu lagi. Jadi- Oh. Kebanyakannya di bidang apa perusahaannya? Kalau yang gue handle ada di otomotif, Hmm. ada di Toyota. Ya? Langsung. Enggak. Astra. Ya hampir pasti itu. Astra kan Astra semua yang Iya, macam-macam banyak. ya. terbuka ya. Iya, Jadi benar. besar itu. Oke, otomotif. Baiknya internal accountingnya. Dia. Oh. Iya. Kalau terbuka gitu rata-rata internal. Iya, iya. Oh. Lebih TBK. aman ya? Oh iya jelas. Iya, Karena iya. dia kan heavily regulated kan. Dia punya saham kan di bursa. Iya. Mm. Laporan keuangannya sensitif banget itu. Oh. Iya. Dan dia Salah ter- dikit
ngaruh dia ke harga saham segala macam gitu ya. Dan itu harus terbuka, bisa dilihat kalau itu laporan keuangannya. iya. Karena itu ada diregulasi sendiri areanya. Iya. Perusahaan terbuka. Apalagi? itu. Otomotif. Farmasi, terus Gede-gede semua. fintech, terus startup Iya. gitu. Startup bukan lagi pada ini, Bakar duit doang ya kan. lagi pada banyak yang ini. Gue baru baca itu tuh 10 startup yang tutup. Iya, memang lagi ekonominya Lagi secara general sunset. sih. Lagi sunset. Lagi sunset. Ya lagi winter juga, winter tech. Winter is coming. Gue mah pusing ini. Ini. Maksudnya di ujung-ujungnya tetap nggak ngerti Bener. maksud gue. Makanya gue tidak ada pilihan sama sekali walaupun IPS ke ekonominya untuk kuliah. Nah, gue IPA tuh SMA. Oh gitu? Iya. Jadi lu IPC? Apa sih SPMB-nya? Nggak SPMB, apa? Enggak, gue D3 dulu. Oh, D3 itu ya? terus IPB. S1-nya Iya. terus S1-nya lanjut ekstensi. Oh. Akunting. Akunting. D3 juga akunting. Akunting semua. Accounting, iya. Oh. Lah, lo ngapain diploma 3 Enggak. akunting? Tadinya mau nyoba S1 nggak dapat. Oh, Tapi jadi- aku nggak, maksud gue dari IPA ngapa akunting? Nah iya, kenapa ke accounting dari IPA? Tadinya mau stan. Iya. Ya, sama juga. Sama aja. Kayak Itu juga ya. jelas sekolah tinggi akuntansi Akuntansi. negara A-nya. Iya. A-nya bukan alam loh. Iya. Akuntansi Iya, loh. Lebih ke di apa? Tadinya nggak tahu sih mau ngambil apa gitu. Terus tapi kalau masuk stan itu bisanya malah IPA. Di lulusan IPA yang bisa daftar stan. Enggak. Masa? IPS nggak bisa? Waktu angkatan gue sih gitu. Masa sih? Nggak tahu, dicek aja coba. Masa sekolah tinggi akuntansi ngambil yang anak IPA? Mungkin karena kemampuan matematikanya kali. Iya, Tapi kan penalaran. Penalarannya. Oh iya. Ya, bisa Iya. jadi. Coba kita lihat. Oh. Stan ada yang umum juga sekarang. Hah? Ada yang bayar. Stan swasta. Emang Iya, ada? iya. Stan. Iya, sekarang dirubah jadi nggak full kedinasan. Oh. Tapi di stan juga Di stan juga. syarat pendaftaran syarat masuk. Tapi nggak nyoba lagi tahun depannya? Stan? Nggak mutusin Ya netep udah. aja. Netep, makanya ya itu D3 terus lanjut S1. Berarti lo emang orang Bogor? Iya, Karena di IPB. iya. Iya. Paket C, lulusan SMA. Nah dulu waktu angkatan gua lulusan IPA. Oh. Ya Oh nggak ada tuh itu. tiap tahun berubah sih, itu Berubah-ubah cuma kali. lulusan SMA, SMK. SM. Iya. Ini berarti emang udah pengen ke arah ekonomi gitu dari IPA. Kalau pengen masuk stan. Itu Iya. udah membayar Iya, biaya iya. udah. Ini yang untuk ini kali ya? Untuk yang swastanya. UTBK. Untuk yang terbukanya ya. Oh ini SNBT bukan stan, Coba atas. PKN stan. merujuk pada UTBK. UTBK ujian tulis. Apa sih? Mungkin udah berubah banget. Berubah-ubah ya. Singkatannya kebanyakan. UTBK tuh Iya, iya. SNPMB. Kalau UTBK Ujian tertulis. 2 tahun Basis lalu yang gue komputer. tahu untuk masuk universitas aja sih. UTBK itu Ya ya? yang jalur tes. Iya, benar. Kayak ujian Tapi tulis nggak- berbasis komputer. Tapi nggak mengcover sekolah kedinasan. Iya. Berarti ini yang swastanya kali ini. Iya bisa jadi. Karena itu karena sekarang ada swastanya itu kan. Itu melalui UTBK. UTBK itu melalui UTBK. UTBK apa yang tadi? Ujian tertulis. SNBT apa? Seleksi nasional Berbasis. BT berbasis teknologi. Sama semua. Emang B udah pasti berbasis. Iya, belum tentu ya. Iya. Iya. Dulu ya kalau nggak salah ya, dulu ya. Stan itu pasti kan departemen keuangan. Nanti departemen keuangan akan ditugaskan ke departemen-departemen yang lain Betul. untuk mengurus keuangannya kan. Iya. Nah sekarang stan itu udah langsung bisa ditempatkan di departemen yang user, makanya jadi perlu banyak Apa misalnya? lulusan stan langsung bisa misalnya kerja di departemen pertanian di bagian keuangannya, Penting, iya. gitu. Jadi lulusan stan. Kalau dulu hanya ke Depku. Depq. Depko.
Menq, Iya. Kementerian Kemenkeu. Keuangan. Pajak. Iya, segala macam tuh. Ya. Kayak begitu. Baru ditempatin, nggak juga? Iya, baru ditempatin ke beberapa Iya. kementerian Kalau nih. Kalau sekarang langsung. lulusan SAN bisa langsung ke Jadi ini. dia pegawai kementerian terkait, Iya. bukan Kemenku lagi. Iya kali Bukan, ya. bukan. Oh gitu. Tapi Kemen- STAN itu di bawah Kemenku kan? Iya. Sekolahnya. Iya. Oh, tapi mereka nggak harus Kemenku. Nggak harus Kemenq, Oh. Nggak. bisa Oh. langsung si usernya aja yang Iya, iya, angkat. Menq. Menq. Stand up Indo Menq ada tuh. Ada, Stand ada, up Indo, ada. Departemen Keuangan. Ada, ya. ada. Kemarin baru IPB. uang tuh lomba kemarin. Masih IPB namanya ya? Belum. IPB University. IPB University, nah itu dia. Iya, Yang kita waktu itu. Ada yang Zoom juga tuh, IPB University. Tapi gua nggak ngerti gue nih sampai sekarang. Maksudnya Apanya? yang diomongin Masa nggak ngerti? nggak ngerti gue. Maksudnya ini jadi aset, ini jadi ini utang tuh jadi penerima ini gua kagak ngerti. Nah itu dia. Gua Butuh, kagak ngerti. makanya lu butuh konsultan, Bang. Orang-orang kayak lu misalnya punya perusahaan gede, nggak ngerti kan? Ya udah pakai jasa gini. Yang ngerti. Belum penyusutan. Oh ya, penyusutan itu tadi yang Aset. bagian aset tetap. Penyusutan aset. Karena aset tetap tuh yang menyusut kan kayak tadi mobil digunakan untuk kegiatan operasional, yang menyusut bukan mobilnya. Ukurannya. Bukan. Malah kecil tinggal bannya doang. Kata bosnya, perasaan kemarin Grand Max nggak segini dah. Ukurannya kok jadi kecil. Lu dicariin Gopar lu. Iya kata Ian tadi. Iya udah. Mana orangnya? Dia nggak tahu. Gue lagi ngomongin Grand Max. Dia kesini Fajri Eho. Iya. Iya benar sih itu. So, tapi Manual. Gopar pengen Ya Gopar, Pak. bukan. Yang Gopar pengen ini modif mobil lo kali kayaknya. Kemarin udah DM-an Ah. gara-gara gue ituin Green Boys. Ah. Cuman belum kontakan lagi. Oh iya iya. Ya jadi kamera nih. Kamera ya. Iya, lu beli tahun berapa, Bang? Beli tahun 2020. Taruh ya. Semua 2000. nih? Iya. Ya taruh kita ya, Ya, beda-beda oke, setahun oke. 2 tahun lah. 2020. Yang menentukan berapa besar penyusutannya, berapa persen itu siapa? Manajemen. Dia dapat dari mana Angkanya. angkanya? Harga belinya. Oke, Oke. misalnya harga beli taruh 25 juta satu. Oke. Ya, di 2020. Di 2020. Penyusutannya dihitung dari Pertama dia dari misalnya ini barangnya sebelumnya udah punya. Ada barang sejenis Iya. yang udah punya Oke. gitu. Ah. Terus dari historical experience-nya, pengalaman dia dipakai 3 tahun. ya. Ah, Habis udah itu harus rusak. ganti. Iya, Ya. harus ganti. Berarti masa manfaatnya 3 tahun. Oke. Berarti si kamera ini penyusutannya 3 tahun. Berapa persennya? Persennya berarti langsung bagi 3. Bagi 3. Misal dari 25 juta Dibagi 3. dibagi 3. Berarti 8 jutaan lah. Iya. Nah, itu Setahun. ya manajemen akan pilih metode penyusutan. Dia mau pakai metode apa-apa straightforward kayak tadi langsung dibagi 3 atau mau pakai volume produksi gitu. Nah, itu pedoman akuntansinya lagi. Oh, berarti dia harus dibandingkan dengan Aset produksi. sejenis. Enggak, aset sejenis. Enggak, maksudnya untuk berapa persennya? Misalnya gini. Ya. 20 juta, kita 25 juta ya, Ya. si Kamera. Ternyata dalam 3 tahun dari kamera ini bisa menghasilkan, ngaruh nggak? Bisa menghasilkan produk yang nilainya misalnya 200 juta. Ngaruh gitu nggak? Nggak. Ngaruh bisa gitu. Kalau metode penyusutannya dia pilih yang unit produksi namanya. Kan ribet. Lo kata juga. Karena metode penyusutan itu ada macam-macam Iya. gitu. Tapi balik lagi kalau kayak kamera gini kan bukan kayak mesin pabrik ya. Mesin pabrik itu kan barang mentahan diproduksi terus ada jadi berapa gitu. Kelihatan gitu. Ya, kelihatan hasil barangnya, kuantitinya. Sementara ini kan yang dipakai fungsinya gitu kan untuk merekam gitu. Dia nggak mengeluarkan barang Output. pabrikan Iya. gitu. Tapi kan jadinya- rekamannya itu Nah, bisa dihitung per video nggak? Misalnya dalam setahun bisa Tapi- menghasilkan 50 nah. video, nggak? tapi nggak praktis. Si akuntan dalam nentuin mau nyatetnya gimana juga memperhitungkan kepraktisan gitu. Kalau ribet pakai ngitungin produk jadi gitu,
Dibagi 3 kan aja. harus didata berarti. Iya. Gitu, sampai rusak udah jadi berapa video gitu. Videonya juga durasinya berapa? Berapa? Beda-beda tiap Iya. video. Kalau itu nggak mumpuni untuk dipakai, ya udah langsung ya itu tadi Dibagi rusaknya 3. kapan, berapa tahun bisa Iya. Nah, dipakai. Dari- kalau belum rusak-rusak, ini yang pertama belum rusak-rusak. Yang tengah. Yang tengah tuh Iya. belum rusak-rusak. Dia masih punya nilai nggak sebenarnya? Bisa diperpanjang. Kalau ternyata analisa di awal yang 3 tahun itu ternyata meleset. Ya, jangan rusak sih ya, mudah-mudahan jangan rusak-rusak ya. Nah, kalau belum pernah ada benda sebelumnya gimana? Hmm, Jadi kan kita baru beli, kita belum tahu kan yang sebelumnya ini berapa lama. dia pakai aturan yang ada di Pedoman. umum aja, iya Oh. pedoman aja, rekomendasinya. Atau dia pakai aturan dari pajak. Kalau pajak saklek tuh, barang kayak gini tipe kategori 1 itu 4 tahun dianggapnya oleh pajak. Udah bernilai 0. Ya, dalam 4 tahun. Dalam 4 tahun? Mau dia masih bisa dipakai atau Iya. rusak, di laporan keuangan masa manfaatnya 4 tahun. Gitu. Udah dianggap 0 berarti. Udah nggak punya ya. Nggak ada Ya udah kasih orang aja man, berarti intinya. Tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Berarti nggak bisa dihitung dari itu ya, udah menghasilkan. Nggak bisa. Makanya Berapa senilai? dulu sering ada mobil lelangan perusahaan. Nah, Nah itu biasanya yang Udah 4 penyusutannya udah 0 kali ya. Iya, iya. Jadi Tapi dia jual- masih ada nilainya. Masih ada sebenarnya. nilainya. tapi jadinya harus dilepas sama perusahaan. Nggak harus Nggak, kan? nggak harus. Nggak harus. Bisa diperpanjang kan tadi Iya. masa manfaatnya. Dikoreksi. Oh, ternyata Tuh. belum 0 nih gitu. Iya maksudnya barangnya tetap ada tapi hitungannya beda. Gitu lang bingungnya nih si akuntansi Iya, ini. iya. Barangnya tetap tuh dia. Tapi nilainya bisa jadi Udah nggak ada. bisa berubah. Kalau misalnya udah dianggap 0 nih, semua nih terus kita lelang, uangnya itu masuk kemana? Hitungan apa? Pendapatan. Pendapatan dari? Hasil penjualan aset tetap. Aset. Namanya pendapatan lain-lain. Bukan pendapatan penjualan, karena Oh. pendapatan penjualan itu dari kegiatan penjualan perusahaan. Oke. Iya, produk yang Kegiatan dibikin. bisnis Iya, utamanya. Iya. Kan kalau jual fix aset bukan kegiatan utama. Iya, Jadi pendapatan lain-lain. Ya. dari jual aset. Mm-mm. Jadi asetnya hilang nih. Jadi Lain-lain, Udah agak bukan- lain. Bukan kamera lagi. Sulit. Jadi lain-lain. Tadinya kan kameranya ada di aset tuh. Iya. Nah, itu Karena udah 0. karena sudah 0, tapi kan masih ada lah gitu. Iya. Itu harus dihapus. Dihapus terus berubah jadi pendapatan lain-lain itu. Lain-lain. Udah hilang dari Posnya. aset. Mm-mm. Tapi pendapatan. Tapi ada aset yang hilang kan, udah nggak ada. Lo harus beli lagi kamera baru. 0 lagi dong. Rugi dong. Enggak juga Yang bener sih, aja. Kan balik lagi tadi nggak serta-merta harus dijual, harus beli baru gitu ya. Terus yang ininya diberhentikan gitu. Bisa kalau memang masih mau dipakai ya dengan berarti memang, dan bisa dibuktikan kan kameranya masih berfungsi dengan baik, Iya. diubah gitu. Jadi masih tetap muncul sebagai aset, tapi masa manfaatnya dari 3 tahun misalnya jadi 4 tahun gitu. Tambahin lagi. Ya, Nanti auditornya misalnya Iya. nanya kan, Tambahin lagi tadi umurnya, umur penyusutannya. nanti auditornya misalnya nanya kenapa ditambahin gitu. Masih Itu bagus. terserah bagus. gue orang gue. Gue yang punya kamera. Gue bener pusing. Makanya tuh waktu gue sih nggak apa. Tapi jujur waktu awal belajar juga nggak ngerti Gak ngerti konsepnya. maksudnya apaan sih kayak gini. Makanya gue pernah tuh, ya siapa yang punya sambal bakar? Iben, Temennya. yang punya seafood itu. Iya. Siapa? Yang suka ngobrol sama pedagang. Izin minum ya? Iya, iya. Si Yang suka bikin konten. Prank. Iya, yang suka. Aidan Mirza. Aidan. Bukan. Satunya lagi antara Iben, Aidan. dan ini satunya yang pernah kesini kita. Yang pernah wawancara. Oh si Richard Theodore. Richard Theodore. Saya nggak tahu. gua. Richard Theodore ya. Oh. Rich itu ya, Richard. Tahu ya. tahu tahu. Bang Rich. Yang bikin seafood itu juga bareng Aidan itu kan? Iya. Iya. Gue kan Apa? nanya, apa yang menyebabkan UMKM kita sulit maju waktu itu ya? Dibilang adalah pembukuannya. Heran gue juga, kenapa pembukuannya yang bikin jadi... Terus kata dia apa?
Iya pembukuannya. Nggak dijelasin? Dijelasin. Terus? Kayak misalnya bakso nih, ya, bakso. Kalau menurut si Theodore itu, catatannya itu harus setiap butir. Bukan porsi. sekilo, bukan porsi. Iya. Lo masuknya berapa Iya. butir? Keluarnya berapa butir? Harus Harus ingat. si apa namanya? Kadang yang beli kan nggak inget juga. Iya. Cuma nanya berapa porsi tadi, Iya. berapa butir. Iya. Kita nggak inget. Makanya waktu gue bakso, Laris manis. ya laris manis, tidak dihitung butirnya. Karena gue udah dapat itu butirnya, jadi ketahuan berapanya. Ini siapa? Yang bikin laporan keuangan siapa? Nggak ada, belum ada. Makanya sulit maju jadinya. Kayak mie-nya. Karena nggak per butir, jadi nggak jelas. Nggak jelas. Keluar masuknya. Nggak jelas sama keluar masuknya. Terus misalnya berangkat nih dapat mie per apa? Helai. Jadi 1 kilo jadinya berapa tuh? Berapa comot? Abangnya begini doang, ambil bihun. Nah, Mana dihitung? Hah? Ambil bihun kan gini doang. makanya lo harus simulasiin dulu, lo beli sekilo. Ini bisa jadi berapa ini? Oh, disimulasi. Ya, disimulasi. Sekilo Jadi lo nih. catet nih, kalau lo beli sekilo, harus terjual berapa Mangkok. mangkok. Oh, ya. Gitu. Nah, itu agak ribet. Karena masing-masing kan beda. Sekilo ya. Sekilo mie. Ya, sekilo comot. mie. Ini untuk bakso ya. Iya. Ada lagi sekilo bihun. Biasanya kan bihun akan lebih banyak ya. Iya. Sorry, bihun akan lebih dikit, jadi akan lebih banyak mangkok. Iya. Hitungnya gimana? Sekilo bihun, Sekilo mie. Belum lagi orangnya kurangin bihunnya dikit. kata abangnya, nanti Jangan. rusak laporan keuangan saya nih. Iya nih. Sulit. Kayak misalnya Kalau kurang kan nggak apa-apa. kalau ya ada Kalau lebih. kurang bisa sisihin aja gitu kan. Taruh mana kek. Oh, Kalau iya. nambah. Nambah. Oh iya Yang benar. ribet. Kurang. Kayak ini Lala Move dapat order. Berangkat pakai Lala Move. Suatu ketika di sini gue lagi sewa mobilnya Melon. Pernah nih suatu ketika mobil Melon lagi gue sewa nih beberapa hari di sini. Iya. Terus dipakai sama istri gue buat nganterin cateringan. Oke. Hitung, gue bilang gitu. Bukan gue nagih ya, mana uangnya bukan. Tapi hitung ini sebagai pengeluaran untuk catering. Si transport ini. Si transportnya harusnya kan. Iya. Lo mau pakai apa kek? Mau pakai Lala Move kek? Pakai apa kek? Gue bilang kalau lo pakai Lala Move, lo kan ngeluarin duit kan gitu. Iya. Jadi dia hitung pengeluarannya berapa, bayar bazarnya berapa, ntar harus dapatnya berapa gitu kan. Iya. Nah karena ini nggak dihitung, jadi seakan-akan untung. Padahal udah Padahal ada uang keluar. Udah ada uang keluar. Karena Itu pakai mobil. beban. Karena Iya. pakai mobil. Atau masak di sini. Masak kaldunya Di kompor sini. di kompor sini. Nah, Mbak Mar sebenarnya ngomel, dia akan merusak pembukuan Mbak Mar. Mbak Amar ngomel. Bapak Gak lagi balance. Gak balance. Gak balance. Bapak lagi masak. Ibu pakai ya? Buatnya. Kerasa dari apinya saya udah kerasa di Iya. tekanan gasnya udah beda deh. Dicatat nggak Bu? Berapa lama? Iya, mungkin. Oh iya benar sih ya, gitu ya harusnya. Harusnya Iya. dihitung. Dan makanya pentingnya perusahaan itu punya peraturan internal untuk supaya ada pemisahan aset. Tadi masak pakai Kompor rumah. kompor rumah itu sebenarnya kalau di perusahaan praktisnya kurang baik. Gitu. Oh. Mencampur aset pribadi Iya. sama aset Perusahaan, ya. gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang harus dimulai dari kegiatannya sendiri gitu, Oh. praktisnya. Nanti kalau dalam transaksi sehari-harinya teratur gitu, SOP-nya diterapin, nanti transaksi yang tercatat di laporan keuangannya juga harusnya baik sih gitu. Maksudnya laporan keuangannya bisa diandalkan. Iya, ada. Dan bisa menganalisa gimana caranya supaya ada penghematan di sebelah sini, penghematan di Iya. sebelah situ Nah, gitu tapi ya. itu bidang spesifik lagi. Apaan Ci. lagi? Itu akuntansi biaya namanya. Ada lagi. Kalau gue akuntansi keuangan, output gue laporan keuangan untuk keluar untuk ke stakeholder. Kalau akuntansi biaya tuh ngitungin yang itu 1 kilo daging jadi berapa bakso,
Itu ada cara ngitungnya, terus biaya Gas. kirim, Gas. gas. Itu lebih kecil lagi tuh di dalam. Masih satu komponen sendiri. Tapi orangnya khusus. Khusus. Gue jujur Nggak bisa. nggak mengerti. Itu ilmunya ada Beda lagi? Iya, beda lagi. Ribet ya? Tapi kalau untuk UMKM, dari tadi kan kita ngomongin pedoman akuntansi tuh. Ya. Iya. Untuk UMKM beda sama untuk Astra gitu. Kompleksitas transaksi bisnisnya kan beda. Nggak apple to apple tuh gitu. Jadi si Dewan Akuntansinya nyediain pedoman terpisah. Dan harusnya UMKM ikutin, ada namanya SAK etap, entitas aduh lupa singkatannya. Tapi itu untuk UMKM, untuk bisnis kecil lah. Karena pedoman akuntansinya sederhana. Diharapkan mempermudah bisnis-bisnis kecil untuk membuat laporan keuangan. Karena memang betul UMKM dalam pembukuannya kurang. Kayak bakso deh, itu kan banyak banget komponennya, Lang. Iya, pretelannya Pretelannya banyak banget yang beli sendiri-sendiri. Seledrinya sekilo bisa jadi berapa? betul. Mie kuning, Bawang goreng, minyak, kecap, kaldu, saus, air, bener. Nah itu biasanya nggak dihitung tuh, biasanya. Iya. Lepas perhitungannya. Biasanya hitungannya beli uang keluar berapa, jual Berapa? untung nggak? Ada Iya. marginnya, Iya, ada profitnya nggak? ya udah marginnya? gitu aja. Gitu aja, iya benar. Iya. Harusnya masukin satu-satu. cuy, Harusnya ya. katanya masuk ke Idealnya. satu idealnya. Idealnya, tapi Idealnya. ya itu pedomannya sih ada aturannya gitu, tidak perlu spesifik itu, tapi di pedomannya adalah diatur apa yang harus disajikan di laporan keuangan, sejauh apa. Mungkin nggak perlu berapa butir gitu. Iya. Tapi mungkin baksonya harus dikasih di present di laporan keuangannya. Bahwa punya Si Muklis kaya aja sih. Hah? Si Muklis kaya. Enggak, dia ini udah Pak Baliut, uangnya ada pasti. Nah, tapi Jadi ada satu orang nih yang bikin bakso dan sekarang udah mulai franchise. oke. Dia udah mulai franchise. Secara pendapatan sih oke, tapi dia Pak Baliut tuh. Kadang-kadang belum keluar tapi udah harus bayar. Harus nyediain modal untuk berapa puluh kilo. Tapi yang ini belum bayaran belum waktunya. Iya. Tapi nah ya gitu dah. Karena Tidak dihitung ininya berapa kilonya secara begitu. detail. Nah itu pentingnya laporan keuangan gitu, Iya, karena iya. misalnya bisnis bakso tadi mau franchise gitu, mau ngajuin proposal gitu, laporan keuangan biasanya yang diminta sama investornya Iya. untuk ngebuktiin apakah si bisnisnya emang Mau menguntungkan profit. Iya. ya. Kalau cuma ngomong atau nunjukin uangnya aja kan, Iya, ini gue Iya. uang segini loh. Dari mana uangnya? terus Dari mana mastiin uang? apakah ada utang gitu kan, Iya. tahu-tahu Iya. uangnya ada tapi sebenarnya masih ada Utang utang banyak. kan. Iya, uangnya harus bayar utang dulu. Kalau kondisi tersebut terjadi sama orang yang beli franchise-nya kan nggak mau dia Nggak mau, pasti. ya. Makanya gimana cara dia meyakinkan franchise ini profitable gitu. Dia mau naruh uang di situ ya dia lihat laporan keuangan. Gak ngerti sih, gue tetap pusing. Ternyata ya ngomongin akuntansi ya. Tapi pasti bersentuhan terus. Iya, Iya. kayak Dengan beginian. kan harus ceklekan tuh. Gue inget dulu waktu di mana ya, maksudnya mana bon pembelian itu kan dalam staples. Oh, gue pernah tuh ditanya tuh. Terus nggak ada? Gue nggak ada waktu itu. Ya kan cuma beli gitu doang ya mikir. Iya, tapi Iya. itu harus ada. Harus. Perlengkapan. Gue kerja di mana ya Oh, waktu iya. itu ya? Belajar akuntansi sama itu perlengkapan karena bisa habis. Iya. HTK. Termasuk ini bon dulu kan masih ada, sekarang juga masih ada sih. Tol, Oh, iris ininya. struknya, Oh, iya. kayak gitu. Kalau disimpan lama bisa hilang tuh. Iya, bensin, Oh, iya. bonnya, Iya, bonnya kan dulu di
ditulis. tangan. Iya. Kadang-kadang ini sih minta bonnya aja. Bon kosong. Bon kosong. Ah, tulis sendiri. Minta capnya doang ya? Iya. Iya. Kocak deh. Oke lah kalau begitu, pusing banget gue. Pusing gue beneran. Tapi ini nggak lebih pusing yang lain-lain menurut gua. Enggak, gue yang Yang lain-lain tamu-tamu. gue bisa ini. Gue bisa Ini nggak nyelami, pusing gue banget. nggak bisa sama sekali, ini emang nggak bakat gue. Nggak, kayak yang penyusutan aja tuh gue kagak ngerti gue. Nah, ini bakat apa latihan? Ini bakat. Tapi dia juga pusing katanya awalnya. Dari IPA. Pusing. Latihan. Latihan Harus ya? latihan. Oh ini latihan ya? Tapi karena suka. Karena Semua suka. bidangnya. Iya. Karena dia juga punya bakat. Iya, bingung ya, pusing ya sebenarnya. Pusing, kalau gue ini pusing. Karena kayak yang tadi penyusutan tuh. Iya. Gue kagak ngerti tuh. Kalau menurut gue ya bagi 3 aja udah. Tapi kan dia setelah 3 tahun masih bisa dipakai. Iya, itu gimana ngitungnya? Ya, nambah lagi Masa kan, dia, nambah setahun tadinya lagi. udah 0 terus jadi nggak 0, terus laporannya gimana? Tadinya nggak punya, terus jadi ada. Nih ya, kalau yang penyusutan ya. Begitu 3 tahun, kan itu dihitungnya udah 0 kan aset. Iya. Itu udah 0 aset. Ternyata masih bisa dipakai. Ternyata masih bisa dipakai 2 tahun lagi. Ada harganya lagi kan? Jadi 0 di laporan keuangan itu bukan tiba-tiba angkanya jadi 0. Tadi kan ada pos-pos tuh. Dia ada, kalau aset tetap itu ada 2 akun di situ. Ada asetnya sendiri sama akumulasi penyusutan. Jadi kalau ketika 0 di laporan keuangan tulisannya asetnya 100, penyusutannya 100. Oke. Minus 100. Minus 100 ya. Nah, kan akuntansi itu ada jurnal tuh yang debit kredit itu. Gitu. Kalau misalnya si kamera tadi nilainya ternyata masa manfaatnya Masih bisa diterusin. 4 tahun. Tadi kan kalau 100 bagi 3, 33. Harusnya 100 bagi 4 kan ternyata. Nah, yang minus 100 itu dikurangin. Cing. Ngerti gak? Jadi nggak ngerti. Iya. Penyusutannya kita nilai minus 100-nya kita kurangin. Berarti per sekarang Masih 75. iya masih 75. Masih 75. Kita koreksi. Si minusnya. Iya, Jadi si minus 75. Minus 75 atau 75? Minus 75. Minus 75 penyusutannya. Jadi asetnya tadi ada 100, penyusutannya ada minus minus 75. Jadi masih punya 25 lagi. Karena masih bisa dipakai kan 4 tahun. Iya, maksudnya artinya ya, ini tanpa ada beli ini, tanpa ada beli itu. Iya, itu kan masa manfaat yang tadi disusutkan. Manfaat pemakaian 3 tahun jadi 4 tahun itu. Iya. Per bulan jadi kalau tadinya kita di tahun ketiga udah 0, sama-sama 0. Udah sama-sama 0 nih laporannya nih. Di tahun keempat. Di tahun keempat dia masih punya nilai 25%. Di akhir tahun ketiga kita koreksi dulu. Si minus 100 itu kita koreksi di akhir tahun Koreksinya ketiga. gimana? Diubah aja gitu? Ada itu yang nyatet yang debit kreditnya. Oh. Kita balikin. Bukan. Tapi jadi nggak ngerusak Enggak. yang 3 enggak. tahun Nggak ngerusak belakangan? itu? Nggak berantakan itu? Nggak jadi Enggak. berubah? Enggak. Cuma di situ aja? Iya. Supaya nanti terlihat kan apa yang terjadi itu sama aset tetapnya, kok tiba-tiba dari 33 minus 100 jadi minus 75. Oh, tadinya penyusutannya 3 tahun. Terus di akhir tahun ternyata masih bisa dipakai. Masih ada estimasi bisa dipakai 1 Setahun tahun lagi. lagi. Minus 100 dikoreksi jadi Minus 75. 75 di akhir tahun. Si asetnya tetap 100. Iya. Iya, ada keterangan. penjelasannya juga, ada narasinya Lumayan, juga. gue masih agak ngerti ini. Masih ngerti gue, Bang. Mungkin kebayangnya kalau lihat buka laporan keuangan sih. Enggak nih, ya begini ya. Itu kan tadi kita hitungannya pakai 100% ya. Iya. Iya. Kalau pakai nilainya misalnya Nilai apa nih? nilai sih Value barangnya. value barangnya, Nilai harganya. Oke. Sama aja sih ya, tinggal 100 juta ya. Supaya gampang Supaya ya. gampang, iya. 100 Supaya juta. gampang, 10 juta. 100 juta dihitung 4 tahun. Mm-mm. Yang akan 0, berarti akan dikurangin 25 juta, 25 juta, 25 juta Per tahun. per tahun.
Di tahun Di keempat. tahun keempat ternyata masih bisa dipakai. Kita itu nggak ada manfaatnya ternyata bisa sampai tahun kelima. Jadi posisi terakhir adalah 80 di tahun keempat yang tadinya harusnya 100 si penyusutannya. Iya. Nah, Kok 8? lu Karena ngerti. gue juga gak ngerti. Kok nggak 75? Di tahun Oh, keempat. Oh iya. Di tahun keempat nih. Oh iya kan dari 5 ya. Iya, iya jadi 5 5. tahun tadi. Maksud gue yang di aset ini tetap aja tuh 100 gitu. Nggak Iya, berkurang. Karena pengurangannya Di kolom beda. kan nyatetnya nggak langsung ngurangin si aset 100-nya. itu. Dia Nggak, bikin pos lagi. Iya, Cing. ada. Nggak, Pos pengurangan itu. Min 25. di laporan Nah, yang di utak-atik yang Terakhir. pengurangannya itu. ya. Asetnya kita diemin. Oke, misal gini, laporan 2024 ada kamera harga 100 juta. Ini pencatatan pertama atau Pertama. Oke. Baru beli. Ada kamera ya, Iya, baru harga beli, 100 oke. juta. Udah penyusutannya adalah dihitung 4 tahun. Berarti 2024 sampai 2028. Terakhir. Berarti dihitung akan kurang 25. Betul. Iya. Di tahun 2025 100-nya tetap nih kan? 100-nya tetap. Iya. 100 tetap. Yang dikurang di Itu tempat yang beda. minus tadi, iya. Minus 25 tahun ini. Tahun 2025 minus 25, 2026 minus 25. Di kolom penyusutannya. Oke. Iya. Iya biar 100-nya tetap nih. Iya, biar 100 Si asetnya tetap. tetap. Iya, 100 ya. 100 tetap. Tapi yang di sebelah sini yang tadinya 2024 tadinya 0 penyusutannya. Kok 0 2024? Iya, sama-sama baru beli. Oh iya, sama-sama Iya kan? beli. Kan 0. Yang ini 100, yang ini 0 dong. Iya. Baru pada 2025 sini 100, Minus 25. ini 25 juta. Minusnya. Minus. Minus Minus 25 juta. 2027. Artinya kan pakai akal biasa doang. Artinya ini tinggal 75 kan nilainya. Nah, di akuntansi dua-duanya harus ditunjukin tuh, Cing. Nggak boleh, Cing, 75 langsung gini. 75, nggak nguranginnya. Kan pencatatannya kita ada aturannya. Pedoman. Yang jurnal debit kredit itu. Nih ya, kalau Makanya paling gampang ngelihat laporan keuangan sih, bener. Di situ ada laporan keuangan siapa? yang Ada terbuka. pasti yang terbuka. Iya, Astra. Tapi Ya, misalkan yang tadi ya, Iya. kameranya 100 aset ya. Penyusutan min 25. ya. Iya. itu terjadi di tahun 2025. Kalau ya, itu di kolom apa nih? Di kolom penyusutan. Iya, di kolom Min penyusutan. 25. Ya, oke. Di kolom debit kredit ada yang terjadi nggak? Nggak ada. Oke, mundur dulu ya. Karena nggak ada beli apa-apa kan, Iya. nggak ada ngeluarin Iya. apa-apa. Sebentar. Waktu fix aset, waktu kameranya dibeli, Debit 100. Nggak. debit itu aset tetap, terus kreditnya cash. Karena uangnya keluar kan? Iya. Oke. Waktu penyusutan, itu dicatatnya debitnya namanya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini, sebentar, itu kan nggak ada kamera tuh waktu nyatat penyusutan. Debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Terus 2025 jalan lagi. Kita catat penyusutan lagi kan? Beban penyusutan lagi, terus akumulasi penyusutan. Nah, per 2025 yang kita lihat fix asetnya tetap 100, kameranya tetap Iya. 100, akumulasi penyusutannya 25 kali 2 kan udah 2 tahun. Iya. Karena akumulasi penyusutan itu mengumpulkan beban penyusutan yang terjadi tiap tahun itu. Iya. Jadi aset tetapnya kalau secara laporan keuangan dia nggak 75, Tetap 100. tetap 100. Tetap di harga beli. Iya, terus dia lihat oh ada penyusutan. Iya. Tadi udah 2 tahun, berarti 25 juta kali 2 minus 50 gitu. Gila ya. Apaan? Bukan. Penyusutan. Ini aset Ini- tetap dan penyusutan. Ini laporan Ini aja gue bingung. ini Nyarinya. ledger ini. Mana pas? Nyarinya aja Iya. bisa. Saldo, neraca saldo kita nyebutnya. Ini proses itu transaksi bulanan tadi kan
ada transaksi beli kamera, ada transaksi jualan, dikumpulin per posnya, Hah? jadinya Coba lihat nanti dulu, lihat laporan dulu. keuangan. Dia begini udah tahu. Kita mah apaan nih? Ya ini bagian aset tetapnya nih sama penyusutan. Mobil box Panther 2013 Nah. harga 40 juta. Jam berapa? Kalau itu penyusutan, kalau itu asetnya adalah tanah yang selalu naik, penaikan. Tanah itu pengecualian dari aset tetap. Tanah nggak disusutkan. Karena itu tadi, Cing. Dinaikin juga nggak? Enggak juga? Enggak. Yang dicatat harga, Harga beli? iya. Kalau Ada air nah, pertanyaan. tapi Tetap giliran ini juga nggak itu kecuali. makanya itu kalau dilihat tanahnya kan penyusutannya yang kolom O. Iya, kolom O sampai T0 Nih. tuh. Mobil, pelaporan Presentasi penyusutan. pelaporan pajak lo tahu nggak sedikit banyak Iya. pelajaran ngelapor SPT. Iya. Ngelapor SPT. SPT apa dulu, Cing? SPT sendiri. Orang pribadi. Iya, orang individu. pribadi. Kan aset tetap ditanya tuh. Iya. Aset tetap ditanya. Mobil ya. Mm-mm. Oh, iya, Mobil. betul. Iya. Itu Harganya harga mana sih harusnya kita taruh? Harga beli, Cing. Harga beli. Harga perolehan. Belinya Iya. kapan? Iya, mau beli Mau beli baru atau kalau kredit? harga akhir. Harga akhir. Misalnya nih, kredit 5 tahun. kredit 5 tahun. Itu kan ada bunganya. Ah. Tambahin ke harga. Harga pokoknya. Iya. Satu udah 5 tahun lunas Oh. akan segini harganya gitu. Tapi aku takut salah juga. Iya, oke. Pokoknya itu dimasukin ke harga beli dah ya. Iya. Taruh cash aja. Cash aja. Laporin nih kita beli misalnya 2015. Iya. Pelaporan untuk 2025. Kalau mobil itu ada, harganya tetap seharga 2015. Betul. Untuk SPT Pribadi. iya pelaporan pribadi. Dia buat apa sih nahu yang itu? Buat tahu kan, gue tahu ininya di awal sih, supaya uang yang lo masuk sama uang yang sesuatu yang lo beli balance masuk apa akal. enggak, masuk akal apa enggak gitu Betul, kan? iya. Masuk akal Iya. apa enggak? Nah itu tetap dicatat sebagai aset untuk apa tuh maksudnya? Kan per tahunan juga. Habis kita suka lupa juga ininya. Kalau perpajakan nggak ngerti sih. Oh. Kenapa ditaruhnya harga perolehan. Harga perolehan ya. Tapi kalau LHKPN harga sekarang. Iya makanya yang 50 juta. Iya, mobil Land Mobil Cruiser Land Cruiser 50 juta. Wah, kalau harga pasaran bisa berapa Iya, gitu. itu harga itu. Kayak kalau tanah yang JOP. Iya. Iya, harga sekarangnya kan. Iya, dihitung apa penyusutan tuh? Penyusutan, Penyusutan iya. dihitung, bukan di harga pasaran. Iya, benar penyusutan. OP-nya. Hardtop biasanya tuh Toyota Hardtop 40 juta. Ih, dapet tuh Iya, hardtop dapet 30 40 juta. juta. Iya, Dapet iya. banget tuh hardtop. Iya. Iya. Wah, Topnya doang. hartopan. Pusing, tapi jadi pusing, Bang. Pusing, Soalnya emang tadi gua gue udah pusing. menyimpulkan gue tidak pusing loh. Pusing, Pusing pusing ininya lah. Lo tau lah dari mana. Lu udah berapa tahun berarti kerja begini? 6 tahun. Udah nggak Lo kalau lo refreshing apa? Refreshing. Traveling. Tadi tanya traveling aja harusnya. Lu dari awal nanyanya itu langsung soal ini kerjanya apa sih? Itu dari awal lu salah membuka acara Iya, lu. Terjebak. Iya lu langsung nanya ini apain sih kerjanya? Konsultan akuntan publik. Karena gue emang pengen tahu sih. Iya. Udah sih cukup tuh udah tahu, udah gitu gak perlu detail lagi. Yang penting tahu aja, tapi tidak mengerti. Tahu Iya. tapi tidak. Ini jadi semakin Makin gak ngerti, semakin pusing. tahunya tapi jadi banyak yang kita tahu nih. Penyusutan. Tahu-tahu Penyusutan. aja, Tahu tahu-tahu doang, aja. yang gak ngerti Tadi penyusutan. kolom aja. ini, Iya. liabilitas, Gunanya beban. buat apa? Maksudnya kalau gue kan, misalnya ada penyusutan nih, asetnya lama-lama turun aja udah. Ya tulis aja yang dari tahun kemarin 100 harganya. Oh tahun sekarang tinggal 75, gitu tinggal ditulis. Kalau kata gue, Iya, ternyata itu salah. Secara pedoman akuntansinya tidak Nah. tepat. Pedoman itu tuh harus diikuti. Pedoman akuntansi internasional. Tahu ah, Pusing ya? pusing. Ngerti gue kalau yang ini. Karena kita tidak bisa bermain logika di sini. Oh iya, logika yang karena pedomannya Iya, Saklek. iya. Ini Oh, harusnya iya. begini. Tapi kan gitu, udah nggak bisa tapikan. Iya, Ya iya. ini taruh di situ, gitu. Kenapa nggak ditulis
75 aja ngabisin kolom gitu. Iya, ngapain bikin kolom lagi. Gitu kan emang nyusutnya 25 ya, terus saya aset tinggal 75. Bawahnya gitu ya? Iya, aset tinggal 75. Enggak, dia asetnya tetap 100, tapi ada penyusutan. Pasti ada gunanya itu, kan kita nggak tahu. Apanya? Pasti gunanya ada itu, kenapa harus Oh iya. kenapa harus dipisahin? Iya. Biar gampang ngitung ini, ngitung itunya mungkin. Iya, cuma pusing memang. Oke lah nih Ken, makasih ya Ken lo udah bikin. Sejam 100 menit ya? Oh ya? 100 menit ya? Iya. Tapi biasanya emang ngajar kuliah akuntansi biasanya 3 jam sih. Satu sesi. Wah, aduh. Ya 3 jam kan ngerti, ini 2 jam nggak ngerti Iya, ngapain? buat apa 2 jam Buat nggak apa ngerti? nih? Yang pada nonton dah, ngerti nggak? Emang jangan-jangan kita doang kali yang kagak ngerti. Iya kali ya. Ya, Nggak, tapi lu kalau traveling nggak sampai bikin ginian kan? Enggak dong. Buat ini lu sendiri. Buat pribadi Nggak, siapa tahu buat ngapain? pribadi lu udah nyiapin traveling misalnya 7 hari nyiapin 10 juta, ini harus keluar semua. Debit kredit gitu. Iya, ribet lagi. Nggak ada yang pantesan dia solo bang, nggak ada yang mau traveling sama dia. iya. Jar, ribet Tapi banget ini pakai gini. Ini sehari penyusutnya berapa nih? Indomie nyusut berapa nih sehari? Kalau nggak kita makan. Iya, kalau nggak kita makan. Kita nggak dimakan nih liability aja nih. Iya. Iya, ntar pulang dari traveling ada yang dilelang. Karena Secara aset 10 sudah hari. nol. Karena 10 hari waktu hidupnya. Iya, 10 hari masih ada nih, gue lelang nih. Diperpanjang masa manfaatnya. Iya, lagi. Iya. Buat traveling berikutnya, Iya. berarti masih bisa dipakai. Bisa untung Tas dia. carrier masih bisa dipakai. Gara-gara misalkan. ngitungnya bener dia bisa untung. Iya, Iya dalam kan? traveling. Iya, padahal begitu-begitu aja. Padahal duit sendiri. Iya. Misalnya sepatu misalnya. Beli ini khusus buat traveling nih. Iya. Umurnya berapa travelingnya? Bisa ya kepake lagi nggak Pakai lagi nggak kayak udahlah manfaatnya beli aja. selama traveling aja. Iya. Udah habis tuh penyusutan pas selesai. Sama dia jual. Dapat duit lagi jadi bisa untung rasanya. Bener. Dibohongin pembukuan. Kan dia yang nulis sendiri pembukuannya. Iya dibohongin. Ih, sepatu dah misalnya ya. Misalnya lu mau pergi naik gunung. Gue pergi naik gunung. Lu belum punya sepatu gunung. Gue belum punya sepatu gunung. Lu pilih beli atau sewa gitu kan? Iya, Berarti gue kan? nganggapnya bahwa ini akan habis manfaatnya pada saat gue selesai traveling. Jangan Iya. gak usah naik gunung. Gue beli 2 juta Nah. sepatu. Ini gue anggap akan habis manfaatnya pada saat gue selesai. Lu pakai berapa hari nih? Berarti pakai berapa hari? 10 Beres. hari kelar. Iya. Dan gue anggap ini manfaatnya udah 0. Nggak mau lu simpan? Gak mau gue simpan, udah 0. Ya udah gue lelang aja. Laku 1,8. Orang baru 10 hari dipakai. Iya, 200.000 lu udah pakai manfaat 10 Ya, udah hari. pakai. Jadi Hitungannya nggak rugi ya? hitungannya nggak rugi. Nggak rugi. Malah jadi untung gue. Tapi gue kalau sepusing itu, gue nggak traveling. Waktu traveling. gue udah habis nyatetin. Nyatetin Iya, aja. iya. Akhirnya kagak Nggak, traveling. Iya, siapa tahu kan kalau lu sehari-hari gini refleks aja gitu Iya. otaknya. Enggak, menghitung enggak ya? enggak. Enggak ya, enggak habis segitunya ya, syukurlah. Masih ini berarti masih refreshing beneran. Iya, iya, Hitung iya. lagi capek banget. Oke nih Ken, terima kasih ya. Mudah-mudahan travelingnya sebenarnya. Traveling kemana aja traveling? Apa? Solo traveling paling jauh ke Solo traveling paling jauh ke Filipina. sendirian Kerja banget ini. tapi ini kan. Tapi Sendiri. kerja untuk Iya. jalan-jalan Singapura sendirian. sendirian. Nonton Taylor Swift kemarin sendiri. Oh, kemarin. Lu kok nggak ngabar-ngabarin di sini? 6 hari Taylor Swift. Nonton berapa hari Taylor Swift? Sehari aja. Kan ada yang sampai nonton 3 hari Iya, ya nggak kan. tahu itu dapetnya gimana. Kan Oh, karena satunya susah ya dapatnya. setengah mati itu. Karena kita dapat kode gitu undian. Oh, untuk ngantrinya itu ya? Iya, Ya, untuk beli untuk tiketnya. boleh masuk ke websitenya itu ya? Mm-mm. Itu berarti dia ada sih memang kalau waktu itu baca komen yang bikin email tuh puluhan Oh. supaya peluang Undian. dapat Iya. kodenya tinggi. Dia nggak pakai ngantri di Gue di nggak Iya, iya. Kepikiran. Daftar, Kalau terus kita kan sistemnya war itu ngantri, kan. iya. yang- Bahkan sebelum beli tiketnya aja udah war Iya, untuk dapetin. untuk dapat iya. itu. Iya, iya, iya. Katanya lebih efektif gitu ya? Iya, Apa lebih undian? adil. Heeh. Lebih Iya. adil. Kayak di Jadi. beberapa negara deh yang gue Jepang. tanya Pakai pakai undian, dapat undian dia. Jepang kalau konser pasti Pakai undian ya. Jadi kita belum tentu dapat ya? Belum Iya, tentu. belum tentu bisa beli. Iya, belum tentu bisa beli. Nah, kalau lo mau beli yang kayak di Viagogo, yang Iya. itu Iya. harganya tapi Buset. reseller itu kan? mahal banget. Mahal Udah banget. Iya. reseller Iya, hitungannya kan? Udah Iya, reseller. Harganya mungkin bisa 2-3 kali lipat. Oh.
Gitu. Tadi harusnya kita traveling aja. Ya udahlah. Sudah. Terima kasih ya Niken ya. Mudah-mudahan Terima bisa kasih ketemu juga. lagi Iya. ngomongin tentang traveling aja dah. Nggak usah ngomongin Amin. laba rugi. Ada penyusutan itu tadi. Iya. Iya. Penyusutan yang gue belum ngerti. Aset aja ada banyak tadi Iya. Bang. Kita tahu aset satu. Ada aset Swaji, ada aset Nah, ya. aset Aset show. Aset lainnya. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa soal. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.